doanya menuju luxury yang pertama. Mohon doanya ya dari semuanya, dan saya juga doakan buat teman-teman ibu bapak semuanya, mudah-mudahan secepatnya bisa mendapatkan pencapaian reward yang ada di PT Best Corporation ini. Mungkin di sini ada ini tim NTT atau mana kebanyakan main di apa nih? Kalau boleh tahu, main di online atau di offline? Kalau boleh tahu, offline ya, Bang Saul? Siap, siap. Offline ya. Nah, sebetulnya Ya. online dan offline itu tidak ada bedanya, karena yang terpenting itu kita bisa konsisten ya, konsisten baik di online ataupun di offline. Dalam artian setiap hari kita tidak kehabisan yang namanya database ya. Kalau kita tidak kehabisan database, otomatis tidak akan pernah berhenti untuk presentasi. Nah, seperti itu. Seperti yang sudah kita tahu, mungkin di PT BES ini ada siklus kerja, yaitu 4 siklus kerja itu yang saya ingat. Yang pertama adalah prospek, yang kedua home prospek, ketiga sharing, yang keempat training. Nah, saya kemarin lihat tuh di Kupang ada acara sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan setelah selepas acara di situ kita semua bisa apa istilahnya lebih pesat lagi perkembangan di lapangan. Mungkin saya akan sedikit sharing ya. Kalau seandainya di sini ada yang mengalami tentang penolakan, terus pandangan orang terhadap bisnis ini, terus apalagi kendala-kendala lapangan lah istilahnya ya. Tentunya kendala lapangan yang paling klasik adalah terkait modal. Ini kita sharing kendala ya, sharing kendala lapangan, dan ini insya Allah akan menjadi senjata kita. Kalau kita paham cara mengatasinya, insya Allah akan jadi senjata untuk mengatasi semua kendala di lapangan. Tapi kita harus yakini kendala itu ibaratkan hujan, ya. Hujan itu cuma sekedar membasahi, tidak menghalangi, ya. Ya gitu. Jadi cuma sekedar membasahi, tidak menghalangi seperti itu. Nah, jadi kendala sebesar apapun kita jangan pernah dijadikan keluhan, tapi justru dengan adanya kendala di situ kita akan menjadi orang besar. Karena orang sukses itu banyak ujiannya, banyak rintangan, apalagi di bisnis seperti ini, PT BES ini kan hasilnya besar, otomatis ujiannya pun pasti besar, Bapak Ibu. Jadi kita jangan takut dengan kendala yang mungkin kita merasa, wah kendala saya ini istilahnya perasaan saya ini besar sekali kendalanya. Padahal Allah itu nggak bakalan ngasih ujian, ngasih kendala di luar batas kemampuan hambanya, di luar kapasitas hambanya. Intinya kita merasa sebesar apapun kendalanya, pasti kita bisa menghadapinya. Yang terpenting kita terus berpikir positif dan konsultasi terhadap mentor-mentor apapun kendalanya. Nah, mungkin saya juga tadi sharing barusan sebelum kita mulai Zoom, sharing dengan salah satu mitra saya yang ada di Tegal, di Jawa Tengah ya, Tegal itu Jawa Tengah. Itu kurang izin dari istrinya gitu. Tapi dia pengen membuktikan terhadap istrinya, sehingga dia kalau di rumah itu tidak bisa fokus menjalankan bisnis PT BES, tapi menjalankan bisnis PT BES ini secara sembunyi-sembunyi sambil kerja ngantor, dia baru main online. Nah, barusan terkendala lagi karena ketahuan dia posting di handphonenya itu ada postingan PT BES, pada akhirnya dia perang dunia keempat katanya, sudah keempat kali dia berantem terkait masalah dia menjalankan bisnis PT BES. Jadi intinya tidak dapat dukungan dari istri. Nah, saya punya pengalaman dari salah satu partner bisnis saya yang dari NTB. Beliau itu sama, dia seorang kontraktor besar, dia sama sekali tidak dikasih izin sama istrinya. Dia kontraktor besar, dia itu penghasilannya sudah puluhan juta. Nah, terus pas awal join di PT BES, dia itu langsung bangun base camp, kurang lebih menghabiskan uang 60 juta. Nah, di situ perang dunia pertama dimulai, ya, karena dia menghabiskan uang 60 juta untuk bangun base camp gitu ya, padahal istrinya tidak mendukung. Nah, pada akhirnya dia itu membuktikan terus-menerus, sekalipun kurang dukungan dari istri, tapi dia dengan penuh keyakinan dan semangat yang tinggi. Kenapa dia bisa semangat? Karena dia berpikir begini, di PT BES itu dari berbagai macam latar belakang, khususnya di SSB Team, itu dari berbagai macam latar belakang, mereka yang tidak jago di bisnis multi level, atau yang tidak punya banyak teman, tidak jago bicara dan sebagainya, mereka bisa pada berhasil di bisnis ini. Kenapa saya tidak? Nah, itu orang-orang itu punya mindset seperti itu. Pada akhirnya terus berjalan, seiring berjalannya waktu dia terus mengikuti arahan dan pertemuan. Ketika ada kendala dia sharingkan dengan mentor-mentor. Kemarin dia dari NTB langsung ke sini, dia langsung klaim mobil cash pertamanya.
Akhirnya apa coba? Istrinya 1000% mendukung beliau. Nah, kalau mungkin di sini ada yang satu kendala dengan, rekan saya yang barusan saya ceritakan. Nah, itu yang terpenting kita jangan fokus terhadap kendalanya, kita fokus aja untuk menjadi pembuktian terhadap istri kita semua. Nah, terus, yang selanjutnya mungkin terkendala, sering kita presentasi. Presentasi, kendala contoh di modal, modal itu sama seperti hujan ya, itu cuma sekedar kendala, tidak menghalangi, tapi itu cuma sekedar membasahi ya. Yang jadi masalahnya apa? Yang jadi masalahnya adalah niat mereka. Niat mereka betul nggak pengen berubah kehidupan? Betul nggak pengen berubah nasib? Kalau seandainya dia pengen betul-betul berubah keadaan, otomatis modal sudah pasti bisa diusahakan karena banyak solusinya. Ya, banyak solusinya. Apalagi nih kira-kira di sini ada kendala lain mungkin di lapangan boleh supaya saya itu menjelaskan sesuai dengan kebutuhan biar nggak ngalor ngidul ya. Silakan mungkin boleh di-chat ada kendala di lapangan di sana kita akan sharingkan. Ada ada yang mempunyai kendala kah? Biasanya orang yang banyak kendala itu biasanya sering tempur di lapangan. Orang yang nggak ada kendala biasanya kurang aktif di lapangan. Ayo, saya pancing tuh. Yuk, siapa lagi yang mau menanyakan terkait kendala? Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya, seberat apa oh, ada Pak Hoirun nih dari oke, siap. Ada kendala modal, trauma multi level, oke, siap. Trauma multi level yang pertama ya. Trauma multi level terus dulu PHP terus di PHP terus coach nih katanya. Tuh. Saya baca mulai dari atas dulu, saya baca buka chatnya. Nah, mana tadi chatnya? Oh iya, Pak Khairul tadi trauma dengan multi level. Nah, trauma multi level di bagian mananya traumanya gitu. Di bagian mana traumanya, biar kita lebih spesifik traumanya di bagian mana. Terus kalau sudah spesifik, kita bisa kasih penjelasan. Ya, kalau seandainya dia trauma karena bisnis ajak-ajak orang, itu lebih mudah. Karena begini, kita mikirnya logika, setiap pekerjaan, setiap bisnis itu tidak ada yang bersangkutan tanpa bersangkutan dengan orang. Pasti sasarannya orang. Jadi ujungnya apa? Kita cari-cari orang. Karena konsumen itu adalah orang. Kita jual pupuk pun nggak ke padi, nggak ke tanaman, tapi kita jualnya ke siapa? Ke orang yang memiliki padi tersebut. Kita jualan petamin ternak gitu ya. Vitamin ternak itu kita tidak jualan ke kambing, tidak jualan ke hewannya, tapi ke siapa? Ke orang yang memiliki kambing tersebut. Intinya perusahaan apapun, pekerjaan apapun sudah pasti bersangkutan berkaitan dengan orang. Kalau bukan orang mungkin lawannya orang siapa? Mungkin setan gitu ya. Gitu. Nah, itu. Jadi semuanya gitu ya. Kalau trauma jadi traumanya harus spesifik. Harus spesifik dulu ditanya kalau saya biasa ditanya traumanya di bagian mana. Kalau seandainya dia trauma di apa istilahnya ini bisnis ajak-ajak orang, oke, bisnis tipu-tipu katanya. Oke, kita jelaskan. Nah, ini pentingnya kita memahami sistem bisnis database. Ya, pentingnya memahami sistem bisnis database untuk mengatasi trauma yang bilang ini bisnis tipu-tipu. Kita bedah penipuannya di bagian mananya di PTBS. Orang kita mengeluarkan uang ini bukan investasi, bukan nyimpan saham, bukan. Tapi kita mengeluarkan uang ini kita belanja produk, ya belanja produk. Ketika kita belanja dikasih produk, ketika produknya dipakai kita dapat keuntungannya, dapat manfaat produknya. Adapun masalah dapat motor mobil itu urusan belakangan. Yang terpenting produknya kita bisa merasakan dulu manfaatnya. Setelah merasakan kita ceritakan. Kan itu konsep bisnis PTBS ya. PCA, pakai dulu produknya. Kenapa harus dipakai? Karena supaya kita merasakan manfaatnya. Kenapa harus merasakan manfaatnya? Supaya kita lebih yakin ketika menjelaskan terhadap orang lain. Nah, setelah diceritakan, ajak mereka ke pertemuan untuk dibantu presentasi sama mentor-mentor kita semua. Nah, seperti itu. Nah, itu bisnis tipu-tipu. Terus kalau berbicara tentang apa istilahnya resiko, bahkan ini nol resiko. Kalau menurut diri saya pribadi, nol resiko karena kita mengeluarkan uang itu betul-betul kita belanja produk dan itu produknya dikasih ke kita.
Kalaupun itu kita dapat reward motor, mobil, Pajero sampai rumah, itu nilai plusnya yang kita dapatkan. Seperti itu. Dan kebanyakan orang itu mereka pengen ada pembuktian dulu. Padahal pembuktian itu tidak selamanya harus motor. Tidak selamanya kita harus dapat mobil. Tidak selamanya kita harus dapat Pajero dan rumah. Itu tidak selamanya harus reward pembuktian itu. Kalau saya sering begini, kalau seandainya kamu mau saya buktikan, kamu join sekarang, besok saya buktikan. Kalau seandainya saya tidak bisa membuktikan, uangnya saya kembalikan lagi yang 2.600.000. Kan besoknya kita dapat bonus sponsor, betul? Nah, itu salah satu pembuktian. Jadi pembuktian itu tidak selamanya harus reward motor, mobil, sampai rumah. Tidak. Nah, suatu pembuktian yang paling simpel, yang paling sederhana, ketika kita menggunakan pupuk eco farming, itu pupuk eco farming tanpa menggunakan pupuk kimia, itu padi masih bisa tumbuh. Itu salah satu pembuktian sederhana. Kenapa? Karena eco farming mampu menggantikan peran kimia tersebut. Itu salah satu pembuktian yang sudah luar biasa menurut saya pribadi. Hanya saja bagaimana cara menyampaikan kita terhadap mereka supaya mereka paham dan yakin terhadap produk dan bisnis kita ini. Oke, itu. Yang selanjutnya saya baca lagi. Mohon maaf, mungkin agak terbata-bata ngobrolnya karena ini panik banget, ini lumayan ya. Siap. Oke. Harus saya coba baca lagi. Ada mana coba boleh dibantu Bang Saul, komentar mana dulu yang harus kita dahulukan untuk kendala dari chat. Kebanyakan kendala modal. Nah, itu kendala modal itu kendala klasik ya. Itu cuma sekedar kendala, bukan masalah. Nah, masalahnya dia kalau saya lebih sering dibuka ke paradigma mereka ya. Kalau seandainya kita buka-bukaan, kita misalkan kerja di luar sana, kalau di kita kan gaji UMR paling besar 5 juta. Kita sering ditanya, kalau kamu pengen mewujudkan impian untuk hidup layak aja ya, itu setelah kita kalkulasikan, ditotalkan untuk hidup layak, itu kurang lebih kita harus butuh uang kurang lebih 1 miliar. Nah, sedangkan kalau seandainya kita cuma bisa nabung dari hasil gaji UMR kita cuma sekedar 1 juta, itu mau berapa puluh tahun kita terkumpul untuk mendapatkan uang 1 miliar. Nah, di situ mereka akan terbuka bahwasanya mereka juga nanti akan sadar bahwasanya dengan PTBS lah akan mampu mengantarkan kita menuju impian yang lebih cepat. Kenapa bisa seperti itu? Bahkan saya sering bilang dan meyakinkan terhadap calon mitra saya yakin 1000% Bapak bisa. Kenapa saya bilang begitu? Karena di PTBS itu sudah banyak yang membuktikan dari berbagai macam latar belakang mereka bisa berhasil di bisnis ini. Seperti itu. Oke. Oke, ada lagi kah? Siap, ini dari Nalia, ini nggak percaya takut penipuan, Coach. Oke, nggak percaya takut penipuan. Oke, tadi sebetulnya sudah kita bahas ya untuk itu. Jadi takut ini bisnis tipu-tipu. Pertama, kita harus kasih tahu tentang legalitas perusahaan, terus prosedur untuk bergabung dengan bisnis PTBS itu seperti apa. Kita kan di sini sebetulnya begini, cuma sekedar mengalihkan pembelanjaan kita, kebutuhan kita sehari-hari. Saya tanya, kita sering mandi ya, pakai sabun kan? Pakai sabun ya, pakai sabun. Kita beli sabun loh, nggak join PTBS pun kita beli sabun, betul. Nggak join PTBS pun tetap padi tanaman-tanaman kita pakai pupuk. Kita tetap beli pupuk di luar sana, nggak join PTBS pun. Nah, kita cuma mengalihkan pembelanjaan kebutuhan kita sehari-hari, dialihkan belanjanya ke PTBS. Adapun kembali lagi masalah reward, itu tergantung kita yang mengejarnya. Nah, seperti itu. Jadi betul-betul mengalihkan kebutuhan kita sehari-hari, dialihkan kita belanjanya ke PTBS. Kenapa harus ke PTBS? Karena di PTBS lah kita belanja pupuk bisa dapat Pajero. Itu. Alhamdulillah, saya kemarin itu baru kita Bang Saul sama Pak Bur itu di Makassar itu alhamdulillah kurang lebih 10 hari. Luar biasa saya dapat ilmu dari beliau sehingga saya istilahnya saya nggak bisa closingan pun di Makassar nggak jadi masalah. Yang penting saya bisa ketemu sama mentor saya itu Pak Burhanuddin, luar biasa. Karena ilmu dari beliau itu luar biasa gitu, luar biasa. Makanya itu sangat sangat beruntung sekali yang orang di mana langsung disentuh sama beliau. Itu sangat beruntung. Saya sampai bela-belain berangkat ke Makassar pengen ketemu langsung tarung di lapangan sama beliau. Kita bikin acara HTS, kita buka HTS di kampus Unhas itu Universitas Hasanuddin gitu. Bareng-bareng di situ. Alhamdulillah kemarin harus minimal saya
dapat Pajero itu seharga 500 juta. Mobilnya ada di depan di sini di Basecamp. Mohon doanya dari semua supaya cepat luxury, dan saya doakan juga untuk semua Bapak Ibu yang ada di sini secepatnya dapat reward dari PT Best. Oke, ada lagi kan kira-kira langkah terus apa nih yang ini dari Mas Randy? Langkah atau cara jadi pemimpin yang baik untuk membangun tim yang kuat dan solid. Oke, ini itu pernyataan dari mentor sebetulnya ya. Oke. Ada lagi Bang Sal? Ini dari Patmi, sulit meyakinkan Camit dan susah cari mitra, Coach. Oke, nah tahapan untuk khusus mungkin di sini ada member baru ya. Jadi member baru itu bukan tugasnya untuk meyakinkan, ya. Member baru itu bukan tugasnya untuk meyakinkan. Yang tugas untuk meyakinkan itu adalah mentor. Dan kembali ke kitanya. Kembali ke kitanya. Kenapa kembali ke kita? Karena kalau kita sudah yakin, karena di bisnis ini kan tentang bagaimana cara kita supaya bisa ngeset keyakinan. Nah, kitanya pertanyaannya sudah yakin belum dengan PTBase? Nah, kalau kitanya sudah yakin, dijamin kita bisa nge-share keyakinan kita dengan cara kita penjelasan dengan antusias. Terus kalau seandainya kita masih belum bisa, arahkan ke mentor. Karena tugas member baru itu jangan presentasi sendiri. Yang penting tahapannya bagaimana kita pelajari untuk cara cari database, itu yang pertama, baik di media sosial online, Facebook, TikTok, dan sebagainya, maupun di offline. Ya. Tetap yang namanya database harus ada. Nah, setelah kita punya database atau nomor WA dari konsumen, calon mitra kita, itu wajib edifikasi. Orang yang paling jago edifikasi, dia orang yang paling cepat sukses di bisnis PTBase. Karena ini bisnis cerita, Bapak Ibu. Harus bagaimana caranya kita membuat orang itu penasaran dengan bisnis kita ini. Edifikasi perusahaan, prestasi dari perusahaannya, prestasi dari ownernya, dari visi misi perusahaannya, dari produknya. Ceritakan prestasi dari mentor kita yang mau diminta untuk dibantu presentasi. Itu untuk member baru biasanya ya, pertanyaan seperti itu, member baru. Karena kalau member lama itu sudah pasti mereka paham bagaimana cara meyakinkan orang lain, insya Allah. Oke, ada lagi Bang Sam? Nanti kalau kurang nanti ada di sesi terakhir ya yang itu. Oke. Ya, ini mungkin teman-teman yang lain mau ajukan pertanyaan, boleh silakan. Yang mau bertanya, boleh silakan bertanya. Ini juga dari Pak Faisal, sering di PHP sama calon mitra, bagaimana cara menanggapinya? Oke, sering di PHP-in ya, sakit banget ya, sakitnya tuh di sini gitu ya. Sakitnya di sini. Sakitnya tuh di sini gitu kan lagunya ada gitu kan. Jadi sebetulnya begini ya, kalau masalah di PHP-in, jangankan mitra baru mungkin ya, sekelas saya pun masih sering di PHP-in. Bahkan Kang Dani pun masih sering di PHP-in karena tapi kita nggak fokus ke dia. Kalau seandainya kita itu kalau saya dulu pas flashback bercerita ke belakang, dulu pas awal join di PTB, saya ketika presentasi saya tidak pernah berharap dia closing. Saya tidak pernah berharap dia closing. Kenapa? Kalau kita berharap dia closing, terus akhirnya tidak closing, kita PHP-in diri sendiri loh. Betul. Itu sakit dibuat diri sendiri, dibuat oleh kita. Kesalahan itu dibikin sama kita sendiri. Ketika prospek kita tujuannya apa? Untuk menambah jam terbang. Yang kedua menghabiskan jatah penolakan. Karena orang itu nggak mungkin terus diterima dan nggak mungkin terus ditolak. Jadi ada jatahnya, baik penerimaan ataupun penolakan. Jadi tujuan kita ketika presentasi jangan pernah berharap dulu untuk closing, tapi habiskan jam terbang dan habiskan jatah penolakan kita. Kalau sudah habis jatah penolakan, insya Allah nanti ketemu diterima gitu. Jadi jangan fokus ke situnya. Kalau seandainya ini calmit yang satu ini udah PHP, udah kita cari aja yang lain. Karena yakin di luar sana masih banyak yang nggak PHP. Gitu. Jadi apapun kendalanya jangan dijadikan masalah. Sehingga kalau dijadikan masalah, terus kitanya malah nggak bergerak, malah down, itu lebih parah. Nah, seperti itu. Lebih baik kita terus konsultasi, terus jalankan sesuai dengan metode yang sudah disampaikan sama mentor-mentor kita semua. Oke. Ada lagi kah? Ini untuk sementara belum ada yang Oke. bertanya, Coach. Oke, siap. Kayaknya udah ini ya.
Udah pada jago di lapangannya. Siap. Ya, Siap. Jangan sungkan nanti kalau seandainya mau sharing dengan saya, nanti boleh diinfokan kontak saya, insya Allah nanti saya infokan. Ya, apa istilahnya kita saling berbagi ilmu ya. Di sini saya bukan mengajarkan, tapi ini dari pengalaman saya pribadi, saya bisa mencapai di titik ini itu teman-teman karena pertama saya terus mengikuti siklus kerjanya, ikuti arahan dari mentor-mentor, terus saya tidak fokus terhadap kendala, tapi saya fokus terhadap impian dan tujuan saya. Saya harus berhasil. Karena begini Bapak Ibu, saya itu di sini anak satu-satunya dari ibu dan ayah saya. Saya lulusan cuma sekedar SMP, bukan saya tidak mau kerja sekolah sampai sarjana atau dan sebagainya, tapi saya terkendala di ekonomi. Sehingga saya berpikir ketika join di PTBAS itu saya bukan karena paham, bukan karena saya yakin dengan bisnis ini, tapi saya betul-betul dipaksa. Betul-betul dipaksa sama alumni dari pondok pesantren saya. Pada akhirnya saya gabung di sini. Nah, terus yang awalnya dipaksa, akhirnya saya sangat berterima kasih karena saya bisa umroh, bisa bangun rumah, jalan-jalan ke Turki, dapat pajero, penghasilan menafkahi anak istri dan keluarga itu dari sini full, nggak ada pekerjaan lain. Nah di situ ketika join di PTB saya berpikir saya harus bisa, karena kalau tidak saya, kalau bukan saya, mau siapa yang membahagiakan anak istri dan keluarga, apalagi saya anak satu-satunya, begitu. Jadi kalau saya mah dulu udah hajar-ajar aja, mau dia nolak mau dia nerima, kita mah jangan fokus masalah hasil, yang penting kita fokus ikhtiarnya dimaksimalkan, itu aja. Nah, pesan terakhir saya, nggak ada orang yang hebat, yang ada orang yang konsisten. Yang konsisten. Kalau konsisten, insya Allah nanti ketemu dengan kemudahan. Gitu. Oke? Okay? Itu mungkin dari saya pribadi, Bang Saul. siap. Oke, terima kasih buat Sedikit sharing itu. Rizal. Terima kasih atas ilmunya yang diberikan kepada seluruh mitra-mitra kita. Sebelumnya sepertinya pernah ketemu di rumahnya Kang Dani bulan Agustus kayaknya. Ya, 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 betul. ya, ya. Waktu itu luar biasa. Terima kasih juga karena waktu itu juga banyak belajar juga di sana dan ketemu juga semua uh, mentor-mentor kita di sana yang pencapaiannya luar biasa, termasuk Bang Rizal. Tapi mohon maaf kayaknya uh, waktu itu banyak orang jadi siap. Iya, betul. Siap. Ya, ya. Nah, oke, baik, terima kasih buat Rizal. Mungkin selanjutnya nanti kita akan belajar bersama guru kita yang luar biasanya. Beliau juga adalah orang yang luar biasa buat saya karena sampai hari ini, sampai puji Tuhan, alhamdulillah, sampai bisa bikin kegiatan di Kopan akibat ajaran dan arahan dari beliau, akhirnya bisa bikin HTS juga di Kupang, dan beliau juga sempat hadir di Kupang, dan luar biasa ilmunya, karena yang saya rasakan bahwa saya merasa bahwa ini sangat luar biasa. Nah, beliau juga mengajak saya di bisnis ini. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa buat saya, memaksa saya untuk bergabung di bisnis ini. Dan jujur buat teman-teman semua, waktu diarahkan saya ke Bandung, sempat saya keluar dari grup karena memang saya tidak belum yakin untuk mau berangkat, tapi dipaksa untuk hadir ke Bandung untuk mengikuti GSS bulan Agustus tanggal 28. Akhirnya saya karena dipaksa akhirnya saya berangkat. Dan puji Tuhan alhamdulillah akhirnya bisa hadir di sana dan bisa ketemu dengan guru-guru kita semua, mentor-mentor kita semua yang sudah pencapaiannya sangat luar biasa, sampai perayaannya sampai luxury dan lain-lain, sampai bertemu diajak ke rumahnya guru besar kita, mentor terbaik kita, Kang Dani Abdul Ghani, sampai akhirnya bisa berkembang dan bisa bikin HTS di Kupang. Nah, untuk malam ini yang kita akan dengarkan ilmu-ilmu yang luar biasa dari guru kita,
waktu dan kesempatan saya berikan kepada mentor kita, Coach Burhan. Kita berikan aplaus yang sangat meriah buat guru kita, Coach Burhanuddin. Terima kasih. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Coach Burhan. Oke, baik. Assalamualaikum, salam sinergi, selamat malam, shalom buat semuanya. Sesi perkenalannya nanti kita kalau kata pepatah itu bukan kata pepatah, tapi kalau kita mau cari obat itu tempatnya di apotik. Kalau mau cari salah tempatnya ada di manusia. Nah, kita ini salah, kita lupa tadi berdoa. Mungkin saking saking semangatnya semua akhirnya kita lupa berdoa. Kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan tadi bermanfaat dari coach yang paling, kalau saya boleh bilang, orang nomor satu paling ganteng di Tasik, se-Bandung bahkan. Jadi kita langsung saja kita berdoa dulu sebelum kita masuk ke materi, kita belajar sama-sama. Berdoa saya pimpin, berdoa di tempat masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu semuanya, nanti boleh kalau macam seumpama saya punya suara tidak kurang bagus kedengaran, nanti tolong disampaikan di chat. Saya kebetulan lagi di kampung di daerah Sulawesi Selatan, lagi di kampung ini. Nah, sebelum kita masuk mungkin boleh siapkan catatan, silahkan siapkan buku dan catatan. Yang pertama saya mau sampaikan selamat buat 50 orang yang hadir malam hari ini. Karena pemahaman yang malam hari ini kita mau bahas, ini jarang sekali saya bahas. Itu dapur yang saya dan tim kita bangun ini, dapur yang betul-betul kita mau bangun. Selama ini kita bangun dengan dapur kita. Lalu kemudian malam hari ini ternyata berbenturan. Kita berbenturan dengan super system dari tim kita, SSB Team. Tadi miskomunikasi dengan Coach Rizal. Sedikit cerita, Coach Rizal itu beliau masih muda, tapi saya banyak belajar dari Coach Rizal, Coach Andi. Waktu kita belajar sama-sama, kita garap sama-sama daerah Jawa Barat, kemudian daerah seputar Jawa dan juga Makassar. Jaringan beliau luar biasa. Banyak orang-orang yang lebih dulu lahir atau orang tua di bawah jaringan beliau, tapi mereka semuanya trust kepada Coach Rizal. Mulai dari Pare-Pare, dan jaringannya sudah tidak perlu kita ceritakan, sudah menyebar bahkan di luar negeri. Begitu, tinggal di planet Namek saja yang belum ada. Jadi Bapak Ibu semuanya salam kenal, nama saya Burhanuddin. Saya juga member belum lama di PTB ini. Lalu kemudian tapi ada sedikit pengalaman yang nanti kita bisa share, kita bisa sama-sama pelajari sama-sama. Tapi lebih dahulu saya mau mohon maaf apabila nanti ada salah kata ucapan saya, mungkin karena kadang ketika saya mengisi sharing itu ada ucapan yang karena saya suka humor, jadi mungkin ada yang tersinggung atau apa, saya mohon maaf dulu di awal. Tidak ada niat untuk menggurui, tidak ada niat untuk membuat siapapun tersinggung, karena sekali lagi saya juga termasuk manusia, tempat salah dan berita. Nah, malam hari ini sebelum kita masuk ke materi, buat kawan-kawan Bapak Ibu semua yang belum di mute mic-nya, minta tolong di mute biar nanti tidak terganggu di peserta lainnya. Buat yang lainnya silahkan di mute, mudah-mudahan nanti materinya kita bisa pahami sama-sama. Lebih khusus buat saya sendiri, jadi motivasi buat saya dan juga buat kawan-kawan semua. Nah, sekali lagi saya mau kasih gambaran. Banyak sekali yang bertanya tentang bagaimana membangun bisnis kita. Nah, ilmu yang mau kita sampaikan malam hari ini, yang kita mau sharingkan itu bisa dipakai di bisnis apapun. Kita bisa pakai di segala macam bisnis. Jadi ilmunya bisa bermanfaat buat yang punya banyak bisnis atau usaha. Makanya penting sekali, bertindak tanpa ilmu sama dengan bunuh diri. Ilmu tanpa tindakan sama dengan bunuh diri. Kemudian tindakan tanpa ilmu pun juga sama dengan bunuh diri. Jadi ketika kita mengawali sesuatu bisnis atau usaha, mau konvensional, pribadi, ataupun perusahaan, atau network marketing, semuanya butuh ilmunya, Bapak Ibu. Tapi tanda kutip yang paling penting adalah belajar yang paling baik adalah dengan bertindak. Jadi kita langsung bertindak sekaligus kita belajar. Malam hari ini
saya yakin teman-teman semuanya sudah maksimal di lapangan Bapak Ibu semuanya. Dan kebetulan memang sharing ini awalnya dikhususkan untuk kita khusus leader-leadernya sharing pemahaman bagaimana betul-betul kita membangun fondasi bisnis. Jadi bisnis sebenarnya begini Bapak Ibu semuanya. Kita mulai masuk ke materi, nanti tolong dicatat poin-poin pentingnya, karena kalau bisa rekam layar silahkan direkam dan didengar ulang-ulang, karena hidupnya ilmu itu, tumbuhnya ilmu akibat selalu diulang-ulang. Kita bahas betul-betul fondasi. Kalau Bapak Ibu kawan-kawan paham, insya Allah mudah-mudahan menjalankan bisnis atau usaha itu bisa lebih mudah. Karena ini fondasi ketika orang membangun bisnis. Begitu. Dan sedikit pemberitahuan bahwa apa yang disampaikan sama Coach Rizal dan juga materi yang akan kita sampaikan ini itu bukan hasil teori yang kita baca dari buku, tapi ini hasil dari praktisi di lapangan atau praktek di lapangan yang sudah kita lakukan. Demikian. Saya sendiri mulai terjun di bisnis, kalau di PTB sendiri sudah berjalan 2 tahun lebih. Kalau saya on fire-nya 2 tahun karena baru-baru saya sakit kurang lebih 7-8 bulan, kemudian ketika saya aktif waktu itu zaman waktu masih COVID. Jadi kalau saya hitung sekitar 2 tahun. 2 tahun saya on fire di PTB. Demikian. Kalau bicara hasil, saya malu karena hasil saya belum spektakuler seperti Coach Rizal. Demikian. Jadi alhamdulillahnya hasilnya sudah saya dapatkan, sudah saya rasakan dari PTB ini. Baik, kita langsung saja. Sekali lagi tolong disiapkan catatannya karena ilmu ini bakalan nanti Bapak Ibu kawan-kawan bisa duplikasikan atau diajarkan kepada member-member Bapak Ibu semua. Demikian. Nah, kalau di prinsip dagang atau prinsip membangun suatu bisnis, saya dulu paham tidak paham, ternyata yang saya pakai dengan tim itu kita pakai prinsip Pareto. Prinsip Pareto itu 6 orang di tahun 1800-an. Beliau menganalisa ataupun hasil dari praktik di lapangan, ternyata dari semua segi bisnis ataupun kehidupan untuk menunjang kita punya materi finansial itu memakai prinsip Pareto. Orang yang sukses itu memakai prinsip tersebut. Prinsipnya bagaimana? Prinsip dasarnya, prinsip dari Pareto itu boleh buka di Google. Silahkan nanti kalau mau baca-baca. Tapi kalau di Google itu biasanya secara garis besar. Nah, malam hari ini saya mau bahas prinsip Pareto itu khusus di bidang bisnis kita. Demikian. Kalau prinsip Pareto itu 20/80. 20/80. Artinya ketika kita membangun usaha atau kerja dimanapun, karyawan atau pengusaha dan lain sebagainya, banyak orang yang tidak memahami prinsip ini. Makanya pekerjaannya banyak yang terbengkalai. Demikian. Artinya prinsip 20/80 atau sebaliknya 80/20 adalah usaha atau upaya yang kita lakukan itu 20%, tapi menghasilkan hasil 80%. Nah, ini spektakuler. Nah, sementara kebanyakan fakta di lapangan kalau kita kerja dan juga bisnis, kebanyakan itu terbalik, Bapak Ibu. Jadi yang kita lakukan terus-menerus adalah 80% itu usaha, daya upaya di lapangan, tapi hasilnya 20%. Demikian. Ini prinsip yang paling penting untuk kita jadi pegangan kita ketika kita membangun usaha apapun. Tapi malam hari ini kita bahas tentang usaha PTBS. Nah, itu yang paling penting. Saya ulangi, prinsip Pareto adalah 80/20 atau 20/80. Jadi usaha yang kita lakukan 20% di lapangan, tapi hasilnya bisa 80%. Kalau prinsip ini bisa dipakai di mana saja. Contohnya kita bedah dulu sebentar saja sekitar 5-10 menit sebelum kita masuk ke materi. Ini bagian dari materi juga. Saya bahas pelan-pelan biar paham. Dan jangan terlalu fokus. Kalau Bapak Ibu kawan-kawan fokus ini bahaya. Ini kalau paham ini prinsip dasar kita berbisnis kalau paham. Insya Allah mudah-mudahan 1-2 tahun itu 1-2-3 tahun ke depan itu kalau panjang umur sehat walafiat Tuhan berikan banyak kemudahan nanti bisa spektakuler terjadi perubahan 180 derajat dalam kehidupan kita. Demikian. Contoh misal kalau di pekerjaan kita sebagai karyawan, kalau karyawan yang baik dia paham prinsip ini, maka ketika dia pergi kerja di kantor, dia akan mendahulukan atau memprioritaskan pekerjaan yang dia kerjakan dengan tenaga dan pikiran itu hanya 20%, tapi bisa membackup seluruh pekerjaan dia. Begitu.
Itu kalau kita kerja. Misal begini, Bapak Ibu yang masih saat ini masih kerja sampai di perusahaan, sebelum sampai di tempat kerja sudah harus diplanningkan apa yang mau saya kerjakan dahulu, apa yang didahulukan, atau mesti punya skala prioritas. Kalau pekerjaan ini saya bereskan, berarti otomatis 80% pekerjaan sudah terbackup semuanya. Nah, kebanyakan karyawan itu banyak yang mengeluh di pekerjaan karena mereka tidak memahami prinsip Pareto ini. Jadi kerja ikuti alur saja, masuk jam 8, pulang jam 5, ya itu yang terjadi terus menerus. Pekerjaan tidak terlaksana dengan baik. Besok dia melakukan hal yang sama lagi, tapi tidak menghasilkan hasil yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, begitu juga dengan bisnis. Bisnis tanpa ilmu yang kita lakukan adalah pembelajaran. Orang berbisnis atau berusaha, membangun usaha kalau tidak punya ilmu, maka modal yang dia keluarkan itu akan habis termakan pengalaman. Jadi dia keluarkan pengalaman, misal saya bangun usaha konvensional, saya tidak pelajari dulu ilmunya, karena saya punya uang, saya buka usaha, saya tidak tahu alur dari distribusi pemasaran produk yang mau saya jualkan. Lalu saya tidak tahu caranya bagaimana membangun koneksi yang baik dengan membangun jaringan, karena jaringan ini bukan hanya multi level marketing, jaringan itu semua aspek dari bisnis yang ada di muka bumi ini. Karena semuanya membangun jaringan. Karena begitu yang disampaikan juga Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla, dia punya perusahaan konvensional, tapi yang dia pikirkan adalah membangun koneksi. Koneksi berarti jaringan. Dia membangun jaringan sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang dilakukan. Nah, itu salah satu cara juga untuk bagaimana kita memecahkan masalah dari permasalahan yang ada di bisnis kita. Atau prinsip Pareto tersebut. Betul-betul jangan fokus, karena kalau paham nanti senyum-senyum semuanya. Kalau senyum, oh ada gambaran, oh ternyata begini cara bangun bisnisnya. Begitu. Jadi sekali lagi, poin pentingnya nanti boleh dicatat. Itu konsepnya. Nah, langsung kita masuk saja. Berawal dari prinsip tersebut, untuk di bidang bisnis network marketing, kalau di PTB sendiri, ini kan marketing plan-nya namanya hybrid plan. Betul-betul bisnis network marketing yang jadi pelopor, dia bisa membuat antara marketing plan konvensional dan jaringan itu disatukan. Sementara selama ini kebanyakan praktisi atau pakar-pakar network marketing, mereka mengatakan bahwa konsep dari konvensional dan juga jaringan itu tidak bisa disatukan. Tapi Pak Haji Febrian Agung, beliau diberikan kelebihan oleh Tuhan, diberikan kelebihan sama Allah, beliau membuat satu terobosan baru yang itu bisa dikombinasikan melalui hybrid plan tersebut. Saya tidak bahas marketing plan-nya, cuman secara garis besar betul-betul bisnis ini beda. Makanya kalau teman saya tanya, bisnismu itu kan sama dengan bisnis yang lain. Saya selalu bilang bahwa kambing itu binatang, tapi tidak semua binatang itu kambing. Bahwa bisnis yang Bro sangka selama ini itu berbeda dengan bisnis PTBS. Demikian, itu poin pentingnya. Kita masuk ke bagaimana metodenya. Ini saya pernah bahas beberapa kali saya pernah bahas, lalu saya sempat dari Kupang. Terima kasih banyak buat kawan-kawan semua yang ada di Kupang yang sudah menyediakan sarana, fasilitas, semua segala macam dengan segala keterbatasan. Kemarin kita buat HTS di Kupang. Beres HTS saya bahas juga bagaimana konsep kita membangun bisnis. Nah, ilmu yang saya dapat ini Bapak Ibu semua bukan hasil dari saya, tapi ini titipan saja. Ini titipan yang sudah saya pelajari juga dari guru-guru saya dulu ketika saya belajar bisnis. Demikian. Sampai saat ini pun saya masih belajar bisnis. Nah, konsep dasar ketika kita membangun bisnis network marketing, saya selalu bilang, saya bahas pelan-pelan, saya ngomongnya mudah-mudahan bisa pelan, biar betul-betul paham. Konsep dasarnya adalah bahwa kita tidak perlu belajar jauh-jauh, kita tidak perlu belajar ke Jerman, ke Amerika, atau kemana, ke Harvard, dan lain sebagainya untuk sukses di bisnis PTBS. Betul yang disampaikan sama Coach Rizal. Bisnis PTBS ini yang dibutuhkan itu semangat dulu. Semangat di awal. Tapi semangat pun tidak cukup. Harus berbanding lurus dengan ilmu. Karena hasil selalu berbanding lurus dengan tindakan, semangat, dan juga ilmunya. Itu yang harus kita ketahui di awal. Nah, konsep dasar itu hanya ada paling minimal ada 4 macam Bapak Ibu. Kemarin saya pernah bahas dengan teman-teman yang ada di Kupang. Yang pertama, kita tidak perlu, kalau kita mau kerja di satu perusahaan,
saya mesti sekolah dari SD, SMP, SMA minimal D3, kemudian saya bisa diterima di satu perusahaan. Itu pun dengan banyak saingan. Dan syarat utama ketika di perusahaan menjadi karyawan apa? Minimal berpenampilan menarik. Karena saya paham penampilan saya tidak menarik, makanya saya tidak daftar di perusahaan. Demikian. Karena untuk di perusahaan itu kriterianya luar biasa. Tapi di PT BES dengan konsep yang luar biasa, tidak perlu berpenampilan menarik. Modal utamanya tadi yang disampaikan sama Coach Rizal adalah bagaimana niat kita di awal. Kenapa disampaikan begitu? Karena ilmu dan segala macam kendala di lapangan sudah disiapkan sama super system dari perusahaan dan juga super system dari tim. Alias bahwa ilmu yang Bapak Ibu dapatkan kalau Bapak Ibu bayar itu luar biasa mahalnya. Saya pernah mau ikut webinar, saya pernah mau ikut pembelajaran itu dibuat sama salah satu praktisi online nomor 1 di Indonesia. Mungkin kawan-kawan pernah dengar Dewa Eka Prayoga. Saya pernah mau ikut seminarnya, tapi satu kali pertemuan 1-2 jam itu di satu hari itu saya harus mengeluarkan 270.000 hanya untuk satu kali pertemuan. Dan faktanya singkat cerita teman saya di Makassar, dia bangun bisnis kosmetik, dia belajar di beliau menghabiskan minimal 30 juta untuk belajar konsep penjualan di online. Nah ini harus kita pahami dulu nih, biar kita bersyukur, biar semuanya bersyukur. Di PT BES ini kita gabung di PT BES, kita keluarkan modal, kalaupun paling kita beli kuota ataupun apa, itu yang kita investasikan untuk kita dapat ilmunya, tapi ilmunya dikasih gratis. Sementara ada beberapa member yang pernah ikut kelas dari beberapa praktisi online di luar PT BES, mereka menghabiskan jutaan, bahkan puluhan juta untuk mendapatkan ilmu yang saya dapat itu gratis di PT BES. Nah ini yang wajib kita syukuri di awal, Bapak Ibu semuanya. Wajib kita syukuri. Saya pernah sharing, singkat ceritanya, saya sharing dengan teman saya di Makassar, bagaimana pola yang dia pelajari. Ternyata mulai dari konsep mindset online itu yang dia pelajari, saya dapat di PT BES ini itu gratis. Kalau gratis sekalipun tidak, karena saya keluar tiket untuk berangkat ke Bandung belajar. Demikian, jadi sebenarnya tidak terlalu gratis, cuman ilmunya yang gratis, akomodasinya yang tidak gratis. Demikian, makanya malam ini kalau Bapak Ibu tidak perhatikan betul-betul, saya tidak akan mengulangi materi ini, karena materi ini saya betul-betul materi dapur saya, dapur dari tim saya yang saya bangun, dan beruntung buat teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua, sekali lagi kalau tidak perhatikan asli ini serius nanti menyesal. Kita langsung, oke, hukum Paretonya, prinsip Paretonya sudah paham. Jadi bagaimana pola berpikir Bapak Ibu untuk mencari ilmu yang nanti menunjang terrealisasinya prinsip Pareto tadi. Kita bekerja 80%, 20% hasilnya 80%. Nah, itu harus ada di mindset kita sekarang. Begitu. Jadi jangan asal-asal kerjakan bisnis ini. Makanya perlu konsultasi dengan head leadernya, dengan leader-leadernya, coach-coachnya yang semuanya selalu terbuka buat kita. Ditanya kapanpun, insya Allah nanti dijawab. Konsepnya begini Bapak Ibu. Kita mau sekolah apa, kita mau kerja, butuh ijazah sampai minimal SMA ataupun D3. Nah di PT BES ini dengan banyak kurikulum yang kita pelajari, pelajaran kimia, IPA, matematika dan lain sebagainya. Ternyata anak-anak IPA ketika terjun jadi karyawan di kantor, yang dilakukan adalah bagaimana distribusi barang, bukan pelajaran yang didapatkan kemudian dia kerja. Jadi kalau boleh saya bilang gitu, hampir percuma kita belajar selama ini, belajar kimia, rumus-rumus unsur-unsur hara dan lain sebagainya, unsur kimia semuanya ternyata ketika kerja itu tidak terpakai. Nah, tapi itu bukan masalah. Nah kalau di PT BES kita hanya butuh 4 kurikulum di awal, silahkan dicatat. Kita butuh 4 kurikulum di awal. Yang pertama apa yang mesti kita kuasai ketika kita membangun bisnis network marketing atau PT BES atau usaha apapun. Yang pertama adalah yang mesti kita pahami ilmu metode ice breaking. Metode ice breaking. Metode ice breaking ini seni mencairkan suasana. Bagaimana kita membangun kenyamanan dengan prospekan kita. Kita bahas dasarnya malam hari ini. Next, nanti secepatnya kita bahas dia punya urutan dari 4 ilmu ini. Saya silahkan dicatat. Yang pertama itu metode ice breaking. Bagaimana membuat orang nyaman. Karena closing terjadi akibat orang nyaman atau percaya sama yang menawarkan. Nah, tugas kita closing itu ingat. Closing terjadi
mau kita closing atau pembinaan, itu terjadi akibat faktor dari ice breaking tadi, hukum sebab akibat. Tapi begini, saya mau blocking dulu di awal bahwa semua apapun yang datang dalam kehidupan kita ketika kita berbisnis itu semua campur tangan dari Tuhan. Artinya kita hanya boleh berikhtiar, tapi tidak boleh sandarkan ikhtiar kita sebagai patokan bahwa kita bisa sukses. Semuanya itu datang sumbernya dari Tuhan. Poin pertama, ilmu ice breaking. Ice breaking itu apa? Seni mencairkan suasana. Bagaimana kita bisa mencairkan suasana dari orang yang tidak suka dengan kita menjadi suka dengan kita. Dari yang suka menjadi percaya dengan kita. Dari yang percaya dan kita menjadi nyaman dengan kita, atau trust. Ketika mereka sudah nyaman, trust, otomatis nanti mau ikut terlibat dan berjuang bersama-sama kita di bisnis ini. Itu kunci untuk closing maksimal. Di situ nanti kita bedah next nanti. Yang kedua, setelah ice breaking, presentasi Bapak Ibu. Presentasi. Jadi presentasi yang harus kita maksimal, ilmu presentasi yang harus kita pelajari di awal. Tadi Coach Rizal sampaikan, untuk setiap member baru, tugasnya bagaimana buka omongan, membuat database, lalu kemudian menggiring kepada head leader atau di Zoom, di pertemuan presentasi di Zoom. Cuman ini saya gambarkan saja. Demikian. Karena ada opsi kedua. Opsi keduanya begini, bagaimana dengan kita yang jauh dari yang main offline, di wilayah-wilayah jauh dari mentor-mentor. Misal mungkin di Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Berarti wajib secepatnya menduplikasi. Ilmu presentasi. Nah, itu pun ada polanya, Bapak Ibu semuanya. Bagaimana presentasi kita tidak bosan setelah kita berhasil tadi pertama mencairkan suasana, mereka sudah dengan senang hati mau mendengar presentasi, kemudian presentasi pun itu tidak bosan. Ada urut-urutannya juga, dan itu tidak banyak. Presentasinya maksimal. Kita pakai prinsip Pareto. 20% bicara, hasil 80%. Ada polanya. Karena ketika presentasi, tadi ketika kita ice breaking, kita sudah dapat ini. Ice breaking tujuannya adalah mencari kebutuhan, menggali kebutuhan dari camit yang kita mau presentasi. Demikian. Dari ice breaking itu akhirnya kita paham. Ini dasar dulu ya. Dasarnya saya akan sampaikan. Nanti kita bahas, insya Allah mudah-mudahan Allah berkehendak kita bahas detailnya. Kalau sudah dibahas detailnya itu closingnya gila-gilaan. Begitu. Kita tidak closing maksimal karena kita belum paham urutannya dari pondasinya dulu. Baik, tadi yang pertama, kalau ice breaking kita sudah dapat, dari ice breaking ini, mencairkan suasana ini sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Kita basa-basi, kalau bahasa orang tua kita, basa-basi, bahas sana, bahas ini. Dari situ nanti akhirnya kita bisa tahu, oh kebutuhan dari camit ini. Jadi contoh, ketika banyak kesalahan ketika presentasi, kebutuhan camit kita tentang misal produk eco farming, tapi kita bahasnya Econex, itu sudah di luar dari jalur. Jadi kita ini bukan bukan supermarket besar yang harus kita bahas ke semua produk ke orang. Jadi tujuan dari ice breaking supaya kita tahu kebutuhannya. Ketika kita sudah tahu kebutuhannya, kita presentasi sesuai kebutuhannya dulu, lalu kemudian beres, dia sudah nyaman, percaya, trust dengan kebutuhan yang dia butuhkan di perusahaan ini, entah produk ataupun sistem. Lalu kemudian nanti kita bisa mulai dari awal kembali presentasinya. Demikian. Kalau yang tidak kena suaranya kemungkinan besar sinyalnya. Tapi kalau lebih dari satu orang, mungkin saya yang sinyalnya tidak bagus. Oke, cek lagi. Kita cek dulu sebelum lanjut. Kira-kira bagaimana suara? Di daerah mana saja, silakan. Mohon maaf, saya daerah dingin jadi. Oke, suara aman ya. Berarti kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua tadi presentasi. Presentasi itu jangan membosankan. Demikian. Tapi ini nanti kita latih. Cuman biasanya kan harus tahu urutannya dulu. Presentasi usahakan itu powerful, betul-betul. Memakai prinsip Pareto juga. Begitu kita 20% ngobrol, tapi orang paham. Demikian. Di presentasi ini, apa yang harus kita lebih dominan? Dominan adalah apa yang kita omongkan. Begitu. Kualitas hidup seseorang itu minimal ada dua. Yang pertama, kualitas hidup seseorang itu ditentukan dari apa yang keluar dari omongannya. Dan yang kedua, pergaulannya, lingkungan dia. Jadi kualitas hidup kita, itu mau di apapun, itu tergantung dua hal. Minimal dari dua hal itu.
kualitas atau lingkungan. Lingkungan ini penting untuk membentuk karakter kita. Kalau pepatah Arab itu ada yang bilang namanya majalis janis. Kita berkumpul dengan penjual parfum, kita kecipratan wangi. Kita berkumpul dengan orang-orang yang punya mindset positif, kita pun juga insya Allah jadi positif. Begitu juga sebaliknya. Jadi kualitas hidup kita itu ditentukan dari lingkungan kita. Lalu yang kedua, kualitas hidup seseorang itu bisa dilihat dari apa yang keluar dari omongan dia. Demikian. Makanya presentasi ini penting. Nah, ada yang bertanya, Pak, bagaimana caranya saya presentasi biar bisa maksimal? Yang pertama adalah melihat, mendengar, lalu melakukan. Demikian. Tugas kita di awal, jangan presentasi ketika kita belum banyak mendengar dan melihat. Silahkan dengar leader-leadernya, kemudian nanti dipraktekkan. Cuman itu saya tidak bahas. Ada metode bagaimana kita presentasi powerful. Itu next. Karena belajar itu mesti pelan-pelan, Bapak Ibu. Sama seperti ketika saya mau menuang air di dalam gelas ini, saya butuh perlahan supaya airnya penuh. Kalau saya tuang langsung bersamaan, itu tidak akan langsung penuh. Demikian. Jadi itu yang paling penting. Ilmu kedua adalah presentasi. Jadi ini penting juga. Cuman untuk di member baru di awal, seperti yang Coach Rizal sampaikan, tidak perlu pusing. Nanti presentasi ini dibantu sama coach-coachnya. Tinggal menggiring saja. Yang bisa di offline silakan, yang bisa di online pun juga silakan. Yang ketiga, setelah presentasi, metode follow up. Metode follow up. Jadi ini saling terkait semuanya. Ada orang, saya bahas garis besar aja. Nanti kalau next kita main coret-coret. Jadi closing itu terjadi itu ada 4 urutan. Yang pertama, tujuan dari kita prospek dan ice breaking dan juga presentasi adalah biar orang paham tentang PTBS. Tapi banyak yang belum gabung. Dari situ tujuannya bagaimana yang harus kita lakukan adalah follow up. Setelah presentasi belum gabung, dia sudah paham tapi belum gabung. Itu banyak kejadian. Pak, saya sudah paham tapi belum gabung. Dari tahun Adam sampai 2 hari kurang kiamat, kurang 2 hari, belum gabung-gabung. Itu belum gabung-gabung. Karena dia sudah paham tapi belum gabung. Nah, tujuan itu, lalu ilmu apa yang harus kita pakai? Pelajari follow up, metode follow up. Nah, itu harus kita pelajari. Bagaimana cara follow up. Dan ternyata itu fakta di lapangan bahwa prospekan itu hanya melewati 2 fase ketika sudah beres di presentasi. Ketika sudah beres di presentasi, dia hot, namanya panas, lagi suka-sukanya. Tapi karena terkontaminasi dengan lingkungan negatif, akhirnya nanti dia jadi dingin, mulai negatif. Nah, tujuan dari follow up supaya mengkonversi atau membuat prospekan yang tadi panas menjadi dingin, menjadi panas lagi. Kalau sudah panas belum gabung, dingin lagi. Jadi follow up lagi. Demikian. Nah, setelah itu, yang pertama, prospek supaya paham belum gabung berarti follow up. Follow up supaya dia yakin. Banyak sekali juga kasus Bapak Ibu semuanya saya yakin yang sudah presentasi, yang sudah bekerja maksimal mengatakan, Bapak, camit saya sudah paham, dia sudah yakin PTBS ini bisa merubah kehidupan dia ke depan, insya Allah ketika dikerjakan. Tapi dia belum gabung. Nah, itu banyak sekali kasus yang sama. Kenapa di situ? Karena dia ada di tahapan ketiga atau di fase yang ketiga itu dia belum nyaman. Begitu. Makanya harus ada proses follow up lagi. Demikian. Dari proses paham menjadi yakin, ada proses follow up-nya. Dan belum gabung, yakin menuju ke nyaman, itu ada proses follow up. Makanya ilmu yang ketiga ini penting, metode follow up. Begitu. Jadi jangan sampai kita berharap kita prospek langsung tiba-tiba orang gabung. Tidak. Fakta di lapangan 90% orang bergabung itu akibat di follow up secara konsisten. Begitu. Jadi jangan Bapak Ibu berharap prospek besok gabung. Ada juga yang begitu. Nah, itu mainnya kemana? Itu ada lagi. Prospek tidak dengan banyak upaya daya orang gabung. Nah, itu pun juga sudah saya praktekkan. Oke, yang terakhir yang ketiga. Yang ketiga ini tokek bunyi. Yang ketiga tadi metode follow up. Yang keempat ini yang paling penting adalah membangun support system. Karena bisnis itu kita bukan bicara untuk 1, 2, 3 tahun ke depan Bapak Ibu semuanya. Demikian. Ada juga yang join di PTBS sudah punya penghasilan Pajero banyak, Mobilio banyak, tapi hilang dari peradaban. Nah, karena konsep bangun bisnisnya bukan untuk jangka panjang. Demikian. Kalau Bapak Ibu semua berharap bisnis ini jangka panjang, berarti harus ada support system yang harus dibangun.
system yang mensupport kita dan juga member yang ada di binaan kita. Support system itu penting sekali karena itu dasar untuk bagaimana betul-betul kita mendapatkan bisnis progres yang spektakuler di bisnis ini. Karena buat leader-leadernya semuanya yang sudah lama di bisnis ini. Jadi jangan sampai kita jadi jadi leader prospek yang belum kita prospek terus. Karena kalau kita tidak bangun support system, awalnya adalah tadi ada saya lihat yang catat banyak member mati. Nah itu bagian dari probabilitas ketika berbisnis. Ada yang mati, ada yang banyak. Kalau yang mati tinggal baca Yasin saja beres. Nanti kita doakan masuk surga. Maksud saya begini Bapak Ibu semuanya. Oh ya siap, saya agak besarkan lagi. Maksudnya yang keempat adalah support system. Support system ini untuk jangka panjang. Oke, kurang jelas. Sebentar. Cek 1371531 mana bagus? 31. Sudah mantap? Belum touch. Belum. Belum jelas. Cek. Bagaimana mantap? Sudah kedengaran? Belum. Belum ya? Belum. Nah ini sinyal lagi. Parah ini. Sebentar. Nah, coba Coach Saul ambil alih dulu. Saya keluar baru saya masuk lagi. Oke, siap. Oke, baik ya. Jadi kita break 5 menit. Suaranya kurang jelas, Pak. Ya, mudah-mudahan. Soalnya coach kita Pak Burhan beliau lagi di kampung, jadi jaringan juga agak lelet sedikit ya. Jadi buat teman-teman semua mohon bersabar ya 2-3 menit ke depan. Jadi yang lain boleh. Oke, sudah bisa kedengeran? Oke, siap coach, siap. Baik. Nah, itu bagian dari Aman. Oke, kita lanjut ya. Singkat saja, tidak lama. Nah, selanjutnya terakhir tadi kita sampai di support system. Artinya Bapak Ibu semuanya mungkin ada yang merantau segala macam ke luar negeri jadi TKI, TKW, TKBO dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sehat. Sebenarnya tujuan kita kerja itu bagaimana supaya hidup kita jauh lebih baik ke depannya, keluarga kita jauh lebih baik. Nah, di bisnis ini pun yang harus kita bangun adalah support sistemnya. Setelah kita menguasai semuanya tadi, 3 hal tersebut, kita harus membangun support sistemnya yang nanti bisa mensupport kita. Karena jangan sampai kita jadi leader prospek yang tiap tahun kita prospek saja terus-menerus. Demikian, kita prospek, sementara banyak yang tidak aktif atau tidak terduplikasi ilmunya. Itu paling penting sekali. Jadi support system ini terbagi minimal 3 macam. Support system kecil, menengah, dan jangka panjang atau yang besar. Bukan jangka panjang, maksudnya yang besar. Itu next nanti setelah itu dia akan ikut semua, tapi kita mesti pelajari. Kita pelajari bersama. Nah itu yang paling penting. Itu 4 saya review 4 ilmu dasar di bisnis network. Oh ya, mungkin ada yang masih on, dia punya mic, bisa di mute dulu. Silakan aktif. Kalau ada yang masih on, dia yang lain tidak terganggu. Sebentar ya. Mungkin ada yang lupa, mic-nya lagi di on. Kita bisukan dulu. Silakan yang host bisa dibisukan. Mungkin teman-teman mitra yang mitra masih on boleh di power biar nanti suaranya jauh lebih jelas, biar tidak mengganggu juga buat teman-teman yang lagi fokus. Terima kasih. Oke. Sudah. Yang siap. Siap. Oke, kita mulai lagi. Itu mungkin lagi ada kesibukan, tidak apa-apa, kita maklumi. Demikian. Baik, saya review kembali. Yang pertama adalah
metode ice breaking, yang kedua metode presentasi, yang ketiga ilmu yang harus kita pelajari biar ke depan lebih mudah itu adalah metode follow up, dan yang terakhir membangun support system. Buat teman-teman semuanya, lalu apa yang harus kita kerjakan di awal? Yang kita kerjakan di awal buat member baru minimal dia pelajari bagaimana ice breaking untuk membuat banyak database. Lalu presentasi ini bukan full, tapi bagaimana dia bisa membangun penasaran dari presentasi yang singkat dan lain sebagainya, kemudian nanti digiring untuk supaya dipresentasi sama leader-leadernya di Zoom ataupun di pertemuan offline. Yang disampaikan sama Coach Rizal untuk supaya tidak member baru jangan presentasi di awal sendiri karena keyakinan belum full, kemudian pemahaman belum full. Tadi empat pemahaman itu belum dipunyai. Makanya penting kita kerjasama dengan leader-leadernya. Nah itu dasarnya Bapak Ibu semuanya. Lalu kemudian tambahannya begini Bapak Ibu, bahwa membangun bisnis itu bukan hanya sistem yang kita bicara. Dari keempat poin ini semuanya masuk ke dalam sistem. Demikian, itu yang dibilang sistem. Yang paling penting adalah jangan, tadi Coach Rizal sampaikan, jangan fokus ke hasil. Jangan fokus ke hasilnya. Kita mesti punya tujuan, tapi jangan fokus ke situ. Ketika kita berbisnis bukan fokus ke tujuan, tapi bagaimana kita membuat sistem begitu di bisnis kita. Demikian. Kalau kita fokus ke hasil, tadi Coach Rizal sampaikan kalau kita tidak closing yang ada kita kecewa. Kalau kapan kita fokus ke uang, kita presentasi 10 kali, 20 kali lalu kemudian tidak maksimal, yang terjadi adalah kita memendam kekecewaan. Faktor utama orang gagal di satu bisnis, di PTBS atau bisnis apapun adalah memendam kekecewaan. Kekecewaan terhadap prospekan atau summit, kecewa terhadap crossline, kecewa terhadap upline, ataupun juga downline. Itu faktor paling utama kita gagal di bisnis ini. Makanya paling penting adalah selain sistem yang kita bangun adalah spiritual. Demikian. Spiritual itu di dalam diri sendiri. Spiritual itu bagian dari yang namanya internal spirit. Demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu misal begini contoh seumpama Coach Saul mau minta tolong ke kita semuanya. Punya mobil, mobilnya lagi macet, mobilnya mogok, lalu minta tolong untuk didorong mobilnya. Sementara ketika kita dorong mobil tersebut, leader Saul menginjak remnya, otomatis mobil itu tidak akan bisa kita dorong ataupun tidak akan bisa berjalan. Nah itu sama ketika kita membangun bisnis yang hanya kita pikirkan hanya sistem saja, tidak ada internal spirit. Internal spirit ini dibangun dari mana? Dari spiritual. Nah, ternyata yang bisa kita lakukan sekarang adalah prospek atau closing maksimal tanpa susah payah itu betul-betul bisa terjadi Bapak Ibu semuanya. Saya merasakan hal tersebut. Demikian. Saya baru bicara bicara 1, 2, 3 omongan orang gabung. Lalu kemudian ada metode yang bagaimana supaya orang yang mencari kita. Demikian. Orang yang cari bukan kita yang mencari. Demikian. Itu semuanya ada. Dan itu juga bagian dari sistem dan juga spiritual. Nah, spiritual ini apa? Spiritual ini harus kita bangun itu adalah hubungan kita kepada Tuhan, hubungan kita kepada makhluk. Demikian. Semua makhluk, manusia khususnya. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Di sini saya yakin banyak yang mau supaya closingnya itu cepat. Termasuk saya juga maunya itu closing. Buka omongan 10 orang yang join 13. Ada yang berharap begitu. Termasuk saya. Nah itu bisa kejadian Bapak Ibu. Kita presentasi 5 orang yang gabung 7. Kita presentasi 3 yang gabung 16. Itu bisa kejadian. Nah, karena itu sistem ketika berbisnis bukan hanya sistem, harus ada spiritual. Spiritual yang paling utama yang Bapak Ibu harus saya lagi coba pelajari, lagi coba kalau istilahnya mendawamkan, lagi istiqomah. Spiritual yang paling penting adalah hal-hal kecil adalah memaafkan semua orang, memaafkan semua kesalahan orang. Karena kalau macam membangun spiritual antara hubungan kita antara Tuhan, itu mudah Bapak Ibu. Kita berbuat dosa, kita bertobat dengan sungguh-sungguh, langsung Tuhan maafkan. Tapi yang susah adalah hubungan kita dengan makhluk atau dengan manusia. Makanya itu paling penting. Kalau malam hari ini ada yang merasa begini, kenapa susah sekali closing? Padahal saya sudah pakai semua metode.
metode saya sudah kuasai, ice breaking saya lakukan, prospek saya maksimalkan, tapi total dari camit saya lebih dari 50 orang, bahkan ratusan orang, cuman yang gabung tidak sesuai harapan, berarti kita wajib evaluasi. Kalau sistem dan metodenya sudah betul, berarti ada yang salah dari spiritual kita. Demikian hubungan kita sama makhluk, begitu. Dan ini sudah saya coba dari jauh-jauh hari, dari dulu ketika saya bisnis sudah saya coba, saya pakai, dan itu mempermudah jalan saya. Tuhan kabulkan untuk dipermudah. Ada saja closingan yang datang yang tanpa susah payah saya lakukan. Demikian. Satu minggu terakhir ini saya dapat banyak informasi yang sudah banyak yang mau positif gabung, yang dia datang, dia cerita sendiri, lalu kemudian dia tanyakan bagaimana langkah di awal untuk sukses di bisnis ini. Sebelum saya prospek, itu saya rasakan. Kemarin saya bertemu dengan salah satu sahabat di sini, dia termasuk orang penting, orang tuanya punya hotel. Saya coba ajak ketemu iseng-iseng, ternyata dia datang, saya tidak ada rencana mau presentasi, tapi ternyata dia bahas tentang eco farming, dan dia tertarik untuk bergabung beserta dengan keluarganya. Padahal saya tidak niat prospek. Nah itu kalau saya pikir-pikir kayaknya saya ini masih banyak melakukan dosa, tapi saya pikir mungkin kemungkinan besar salah satu itu yang coba saya bangun selama ini, karena tujuan kita itu bukan hanya sistem tapi spiritual yang dibangun. Yang saya lakukan, yang diajarkan sama guru saya, yang pertama adalah ini yang saya mau coba tularkan. Silahkan nanti mau dipakai silahkan, atau tidak pun silahkan. Tapi ini bagian dari testimoni saya bahwa ini betul-betul powerful ketika kita bangun bisnis apapun. Yang pertama yang saya lakukan, setiap malam saya lagi maksimalkan supaya setiap malam sebelum saya tidur, saya baca doa tidur, beres, saya memaafkan semua kesalahan orang hari itu, yang di masa lalu dan di masa depan. Begitu, kita doakan. Kita maafkan, lalu minta sama Tuhan untuk memaafkan juga kesalahan orang terhadap kita, kesalahan kita terhadap orang lain, lalu kesalahan orang-orang yang pernah baik dengan kita. Nah itu yang diajarkan sama guru-guru saya dulu. Jadi sebelum tidur doakan, lalu baca doa tidur, silakan tidur. Pagi hari pun lakukan hal yang sama. Maafkan semua, lalu doakan mereka supaya kehidupannya jauh lebih baik. Siapa saja. Demikian. Kalau yang diajarkan sama guru saya, 3 tipe orang tadi. Yang pertama, paling minimal 3. Yang pertama adalah orang yang pernah kita zolimi, lalu kita maafkan, kita minta supaya diberikan kelembutan hati untuk memaafkan kita, lalu kita doakan mereka supaya kehidupannya baik. Yang sakit Tuhan angkat penyakitnya, yang lagi susah Tuhan lapangkan, dan lain sebagainya. Doa-doa yang baik yang kita ucapkan. Lalu yang kedua, kita maafkan orang yang zalim kepada kita, siapapun itu, di masa lampau, hari ini, dan juga di masa depan. Kita doakan. Lalu yang ketiga, doakan orang-orang siapapun yang pernah memberikan kebaikan buat kita. Demikian. Itu yang saya lakukan, dari guru-guru saya sampaikan, dan dari situ saya mendapatkan energi yang luar biasa. Hampir setiap hari saya dapat energi yang luar biasa. Saya selalu dapat kabar-kabar baik yang luar biasa, tapi juga dengan tantangan. Masih selalu dengan tantangan, ada tantangannya. Cuman itu sudah saya dawamkan, sudah saya istiqomahkan. Nah, syaratnya bagaimana? Caranya bagaimana dari spiritual itu dulu di awal. Karena kalau itu sudah kita bangun dengan baik, otomatis mudah-mudahan hubungan kita dengan Tuhan pun sudah terjalin juga dengan baik. Demikian. Ini paling powerful. Paling powerful bagaimana closingan maksimal. Demikian. Kemarin saya berkunjung ke saudara saya, salah satu saudara. Saya berkunjung, saya ngobrol sebentar, belanja 2,1 paket, dan sudah rencana mau RO lagi. Padahal saya tidak pernah presentasi yang betul-betul maksimal. Begitu. Itu yang saya rasakan. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan yang merasa masih susah, coba perbaiki metode dari spiritual kita. Hubungan kita ke makhluk, ke sesama manusia, dan juga makhluk, dan juga lainnya. Ini hal yang paling penting. Dan coba dimaksimalkan 7 hari pertama. Yang susah dari kita adalah istiqomah. 7 hari pertama coba istiqomahkan. Sebelum tidur lakukan, ketika bangun juga lakukan. Lalu 7 hari coba. Kemudian ketika 7 hari sudah beres, dijadwalkan, nanti 7 hari lagi tambahkan lagi. Sampai 40 hari. Sampai 40 hari, nanti kalau sudah beres, perhatikan. Biasanya kalau betul-betul kita ikhlas, itu kembali masalah ke ikhlas dan keyakinan. Kalau kita ikhlas masalah ini,
itu powerful. Tidak nunggu lama, nanti ada banyak saja kabar-kabar gembira. Kita buka omongan sebentar, 10 orang presentasi, 7 gabung, atau minimal 3 gabung. Demikian. Jadi malam hari ini, jangan lupa untuk selain kita pelajari metode sistemnya, kita juga mesti memperbaiki spiritual. Saya ngobrol begini bukan berarti saya sudah paling bagus, enggak. Saya juga masih banyak salah dan kilap, masih banyak dosa, tapi saya lagi belajar untuk memperbaiki karena memang begitu kita manusia. Demikian. Jadi buat yang mau betul-betul sukses di bisnis ini, Bapak Ibu semuanya tanggung sekalian sambil menyelam minum teh kotak, harus bawa dua-duanya. Sistem dan juga spiritual harus dibawa. Demikian. Kenapa kita mesti jadi orang sombong yang kita tidak percaya kekuatan dari bantuan dari Tuhan. Sementara begini Bapak Ibu, guru saya dulu bilang, sampaikan bahwa kita buat dosa saja Tuhan masih berikan banyak berkah, masih banyak rezeki, apalagi kalau kita kurangi. Demikian, apalagi kalau dikurangi. Nah, dari spiritual ini, tambahan paling penting adalah buat orang sebanyak-banyaknya senang dengan kehadiran kita. Dulu guru saya sampaikan begini, jadikan keberadaan kita itu kebahagiaan buat orang lain. Saya ulangi, ini bagian dari spiritual, memperbaiki kita dulu spiritual. Jadikan keberadaan kita itu kebahagiaan buat orang lain. Di mana kita berada, itu jadi kebahagiaan buat orang lain. Walaupun kita tidak dihargai, dihormati, tapi tujuan kita adalah itu tadi. Tetap membangun koneksi antara kita. Kita dengan makhluk dan juga kita dengan Tuhan. Sekali lagi, yang kedua yang paling penting adalah menjadikan keberadaan diri itu adalah kebahagiaan untuk orang lain. Kalau ini sudah maksimal, walaupun Bapak Ibu tidak paham tadi sistemnya, tidak paham ilmu ice breaking, tidak paham betul-betul metode presentasi, tidak paham follow up dan sistem, tapi spiritualnya powerful, itu closingannya gila-gilaan. Saya berani jamin closingannya gila-gilaan. Apalagi kalau dua-duanya sejalan. Sistemnya powerful, spiritualnya diperbaiki terus-menerus. Saya yakin itu cepat atau lebih cepat sukses kita bakalan kita dapat. Atau rewardnya berulang-ulang. Demikian. Yang saya rasakan adalah minimnya kendala di lapangan. Frekuensi jadi sama. Terus kemudian head-head leader yang ada di tim kita ini lebih maksimal, saling menghargai dan lain sebagainya. Karena bisnis kita ini adalah selain bisnis pertemuan adalah bisnis membangun karakter atau membangun mengolah karakter manusia. Sementara manusia itu berbeda-beda karakternya. Yang masih merasa sulit bagaimana dengan pembinaan, perbaiki spiritual kita dulu. Demikian, perbaiki. Ini saya juga lagi perbaiki. Perbaiki spiritual, bikin senang banyak orang, maafkan orang lain. Kemudian yang muslim banyak-banyak zikir, terus kemudian teman-teman yang Nasrani, saudara kita banyak-banyak sembahyang, ikut KKR dan lain sebagainya, itu diperbaiki. Nanti perhatikan, saya minta testimoninya 1 minggu, 2 minggu, 40 hari ke depan. Kalau ada yang sudah jalankan, coba rasakan. Itu berbeda. Pembinaan lebih maksimal, lalu kemudian closingan juga iya. Prospek kita walaupun orang belum bergabung, kita lebih legowo, kita lebih senang, berjuang dengan hati gembira. Kenapa ini harus? Saya ilustrasikan begini Bapak Ibu semuanya. Saya mungkin bisa komunikasi dengan leader Saul. Contohnya begini leader Saul. Saya punya 2 genggam. Saya genggam garam. 2 genggam. Lalu kemudian yang 1 genggam ini saya masukkan ke dalam gelas dengan air, berisi air. Kalau ini diminum, otomatis rasanya bagaimana kira-kira? Dengan 1 genggam garam di dalam hanya 1 gelas air. Otomatis logikanya kita tidak bisa minum ini garam karena terlalu asin. Tapi di 1 genggam yang tadi saya tumpahkan di air di 1 danau yang jernih, lalu diminum airnya, air asin itu tidak garam tersebut tidak akan terasa asin. Nah, begitu kalau kita memiliki hati seluas samudra. Maksudnya itu tadi. Jadi segala macam kendala apa yang datang itu selalu menjadi kebahagiaan buat kita. Ditolak ataupun ada yang caci maki sini sana sini, tapi kalau kita bisa legowo, bisa menerima itu dengan
dengan apa namanya mindset bahwa ini bagian dari proses. Jadi kita berjuang betul-betul dengan hati gembira, Bapak Ibu semuanya. Jadi betul-betul dua hal ini paling dasar untuk kita bangun semuanya. Lalu kalau soal sistem, ketika nanti tambahannya begini, ketika kita bangun sistem dengan maksimal, semua kendala yang ditanyakan itu adalah jawabannya adalah itu tadi 4 ilmu dalam sistem yang tadi sudah kita gambarkan. Nah, untuk next ke depan kita bahas sistemnya secara detail. Karena begini, sampai sini mudah-mudahan paham semuanya ya. Sebelum saya lanjut dulu, tambahan 10 menit ke depan materi yang mau kita sharingkan. Kalau sudah paham, oke kita lanjut. Nanti kita buka sesi pertanyaan juga. Boleh nanti kita buka, siap. Mudah-mudahan sudah paham semuanya. Catatannya sudah ada. Lalu selanjutnya begini kawan-kawan semuanya. Dalam bisnis apa namanya sales atau penjualan itu ada ilmu-ilmu yang ternyata mudah, tidak ada yang gampang. Mudah, tapi tidak pernah terpikirkan buat kita. Artinya bahwa ada metode yang kita presentasi, kita prospek tapi tidak prospek. Saya pernah sering bilang, ada metode yang apa kita jualan tapi kita tidak jualan. Begitu. Karena nanti dibedah. Ketika kita bangun sistem itu ada pemetaan Bapak Ibu semuanya. Orang di kota apa yang harus kita mainkan? Begitu. Jadi pemetaan, nanti kita belajar peta. Apa pemetaan namanya? Ini khusus buat head leadernya itu juga paling penting. Ada pemetaan. Kalau kawan-kawan punya member itu banyak di daerah kota, apa yang harus dimainkan di wilayah itu? Demikian. Apakah sistem atau produk? Kalau di luar jauh dari kota atau daerah perkampungan, yang kita mainkan apa itu? Begitu. Itu ada urutannya. Kalau di kota lebih fokus kepada memainkan sistemnya. Tapi kalau di luar kota yang kita main adalah produknya. Demikian. Jadi kalau macam kita mau main apapun silakan. Mau main di fokus penjualan eco farming silakan. Tapi biasanya kalau kita fokusnya di produk saja, sistem jadinya lama. Demikian. Tapi sebaliknya kalau kita fokus main di sistemnya, produk otomatis dia ngikut. Itu bisa lebih cepat. Demikian. Lalu yang bagus bagaimana? Main dua-duanya. Produk itu yang lagi fokus jualan hari ini, yang fokus hanya di penjualan, jadikan penjualan itu adalah jembatan untuk membangun sistem. Begitu dapat omset untuk kemudian nanti kita keluarkan kebutuhan untuk kemudian kita pelajari membangun sistem. Kenapa begitu? Karena sehebat-hebatnya kita jualan, kayak macam seumpama begini, saya hebat jualan, saya tidak mau main sistemnya, tidak mau pembinaan, saya malas pusing bina sana, bina sini. Karena banyak leader yang tidak mau pusing. Kalau leader-leader yang tidak mau pusing, jangan bermindset untuk jadi leader. Karena leader itu solusi, member itu masalah. Begitu kawan-kawan semuanya. Jadi kalau macam mau sukses harus siap itu tadi. Siap untuk menerima segala tantangan, apalagi mentor-mentor. Jadi kalau leader yang tidak mau bertanggung jawab, jadi jangan berharap kita sukses spektakuler. Sekali lagi berbanding lurus dengan kita. Hasil selalu berbanding lurus dengan tindakan kita di lapangan maksudnya. Begitu. Jadi kalau ada leader yang tidak mau tidak mau pusing, jangan jadi top leader, jadi top member. Silahkan jadi top member. Gitu. Jadi jangan sampai di website atau di sosial media kita bilang, kita tulis itu profesional marketing, konseptor offline, kemudian konsultan online marketing. Sementara fakta di lapangan kita tidak sesuai apa yang kita ucapkan. Karena yang namanya leader atau pemimpin itu punya integritas. Perkataan, hati, dan perbuatan itu selalu selaras. Itu yang dimaksudkan dengan integritas. Jadi apa yang kita ucapkan, kita lakukan. Demikian, itu yang disebut integritas yang harus dimiliki seorang pemimpin leader. Jadi sekali lagi, kalau tidak mau capek, tidak mau pusing pembinaan, jangan jadi leader. Lalu saya tidak bisa menyalahkan. Kenapa kita belum bisa powerful? Karena kita belum tahu metode membangun sistemnya. Demikian. Bagaimana materi di sistem terkecil, apa yang kita sampaikan, bagaimana membangun ikatan emosional yang merubah kuantitas menjadi kualitas. Kuantitas adalah jumlah. Merubah jumlah member yang bergabung, itu kemudian menjadi leader yang berkualitas. Itu ada transformasinya. Transformasinya di mana? Di sistem yang kita bangun. Dari kecil.
Sistem HTS itu sistem yang menengah. Lalu ada workshop, ada GSS. Semuanya ada keterikatan. Cuman ini saya tidak bahas, nanti ada khusus untuk kelas leader. Jadi bagaimana kita bahas super sistemnya. Bagaimana mencetak member yang baru gabung 1, 2, 3 bulan, dia jadi top leader yang luar biasa. Dicetak. Begitu. Jadi tugas kita adalah mencetak member menjadi top leader yang spektakuler. Dia nanti merasakan hasil yang sama di bisnis ini. Demikian, harus siap capek. Jadi siap capek artinya pembinaan. Cuman selama ini faktanya begini kawan-kawan. Banyak yang capek karena menjalankan pembinaan ataupun sistem dengan ilmu yang itu-itu saja. Tidak mau upgrade. Handphone kalau sudah lowbat itu harus dicas Bapak Ibu. Semangat kita kalau sudah lowbat harus dicas bagaimana upgrade ilmu cara casnya. Closing tidak maksimal, pembinaan tidak powerful, upgrade ilmu. Kosongkan gelas lagi, ada yang salah, evaluasi. Contoh begini, saya contohkan. Nanti kita bahas, insya Allah kita bahas full semuanya detail, next. Karena sekali lagi belajar itu harus berulang-ulang dan juga secara perlahan. Contoh begini, kalau kita main di offline, kalau Bapak Ibu sudah prospek, polanya sudah betul, pola dari ice breaking presentasi sudah maksimal, 10 orang yang kita presentasi, dari 10 itu tidak ada satu pun yang gabung, berarti wajib evaluasi. Ada yang salah dengan metode. Jadi jangan begini, sudah prospek 10-20 kali, kita masih pakai pola yang sama. Berarti kolot, itu kita kolot. Kita tidak mau, egois, kita sudah sombong, tidak mau belajar. Harus evaluasi, ada yang salah di ice breaking mungkin, atau ada yang salah di metode presentasi. Karena fakta di lapangan, kalau metodenya betul, urut-urutannya benar, 10 yang kita prospek minimal 3 gabung. Demikian Bapak Ibu. Kalau di online, itu 2 kali lipat. Kalau di online, 20 orang yang kita presentasi di online, belum ada satupun yang gabung, atau tidak ada yang positif, atau PHP, berarti wajib evaluasi. Jangan diulang-ulang terus. Jadi kita jangan puas, kayaknya harus ditambahkan. Betul memang, database harus terus-menerus. Jangan fokus di orang-orang itu saja. Tapi mesti ada hitung-hitungannya tadi. Masuk ke dalam prinsip Pareto. Demikian. Jadi harus kita berpikir, apa yang salah? Evaluasi, minta sama leadernya. Nanti leadernya tanya, bagaimana metode buka omongannya di online? Begini-begini. Nanti bisa diketahuan di situ, oh begini. Ternyata ini yang keliru Pak. Tarik ulurnya mungkin kurang maksimal. Cara bangun kenyamanannya kurang maksimal. Makanya tidak terbangun yang namanya trust. Begitu Bapak Ibu semuanya. Begini, intinya adalah yang saya mau sampaikan secara garis besar. Kalau detailnya nanti. Saya yakin teman-teman sudah mulai paham nih, Bapak Ibu paham. Oh ternyata di sini kita bisa sukses insya Allah. Kita bisa sukses kalau betul-betul kita paham urut-urutannya. Yang saya mau sampaikan begini. Rangkuman dari semuanya yang kita sudah bahas malam hari ini adalah kita masih banyak kendala pembinaan dan lain sebagainya. Karena sekali lagi, kalau aktivitas kita di lapangan itu tidak merubah total kehidupan kita selama ini di bisnis PTBS, tidak merubah perjuangan kita di PTBS, maka sudah sepantasnya kita mencari pola yang baru, bukan mengganti perusahaan. Saya ulangi, kalau pola dan cara kita belum mampu merubah total progres kita di PTBS atau kehidupan kita melalui PTBS ini, maka sudah sepantasnya untuk kita mencari pola yang baru, upgrade ilmunya, kosongkan gelas, tanyakan sama leader, evaluasi. Kalau ini yang kita lakukan, buang jauh-jauh egois, percuma kita ego merasa paling pintar, tapi kita tidak sukses. Eksistensi tanpa prestasi sama dengan bunuh diri. Kita kosongkan gelas, kita pelajari, kita tanyakan, lihat doa dan juga ilmu dari guru-guru kita itu salah satu jalan untuk doa kita menjadi mustajab. Karena doa guru itu luar biasa, walaupun dia lebih mudah. Makanya saya sering minta, silahkan tanyakan sama Coach Risa lain sebagainya. Saya selalu minta doa karena semakin banyak orang yang saya minta doa, saya yakin dari 40 orang ada satu doa yang nanti diijabah yang kemudian mempermudah saya punya proses di PTBS. Saya bukan merasa bahwa ini apa yang saya lakukan ini, hasil yang saya lakukan itu hasil dari saya, bukan. Itu kemungkinan besar itu ada banyak doa-doa dari teman-teman semua, dari crossline, dari downline, dari upline dan lain sebagainya. Saya yakin banyak doa-doa dari mereka. Demikian. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya mau tekankan sekali lagi, kalau ada hal yang diulang-ulang, berarti itu penting untuk kita terapkan. Saya mau ulangi lagi bahwa kalau aktivitas kita, progres kita, ilmu kita yang selama ini kita pakai belum maksimal merubah total kehidupan kita di bisnis ini, maka sudah sepantasnya untuk kita merubah dengan cara yang baru, dengan pola evaluasi. Kita mesti evaluasi.
Tidak perlu gengsi, karena gengsi tidak membuat hidup kita jauh lebih bergengsi. Nah, itu yang paling penting di bisnis ini. Baik, malam hari ini tuh yang saya mau sampaikan. Next, nanti kita bahas detailnya bagaimana bikin orang closing, bagaimana bikin nyaman. Kita kalau di online kita WA pagi, malam harinya kita kayak sudah berteman 3 tahun. Nah itu alhamdulillah, itu ada pola-polanya. Demikian. Di offline pun juga sama, kita ngobrol kesan. Kalau di offline itu kesan pertama menggoda, selanjutnya terserah Anda. Kita ngobrol 5 menit, orang sudah nyaman, percaya. Ketika orang sudah nyaman, paradigmanya sudah terbuka, kita mau ngobrol apapun mereka terima. Selama ini banyak yang tidak bisa terima omongan kita karena paradigma berpikirnya belum kita olah. Demikian. Nah, olahnya bagaimana? Ice breaking tadi. Ice breaking di online bagaimana? Ice breaking di offline bagaimana? Dulu kita pernah belajar, tapi insya Allah saya bahas detail. Dulu itu tidak detail. Dulu yang kita pelajari itu garis besar, tapi banyak yang sudah terbantu. Saya pun juga terbantu, tapi ada pola-polanya. Tadi saya sampaikan, prospekan tujuannya supaya dia panas, hot, dia bisa menerima. Dari hot itu kemudian dia dingin. Belum gabung, nanti kita hotkan lagi, bikin panas lagi. Dingin lagi, bikin panas lagi. Kita kerjanya begitu aja. Kalau di closingan itu aja terus. Bikin panas, sabar, 1 hari, seminggu, 2 minggu. Pak, saya sudah 6 bulan, saya prospekan saya dia tidak gabung-gabung. Yang penting tadi komunikasi, spiritual, hubungan kita ke makhluk kita bangun terus. Karena di yang namanya prospek, itu ada, maaf, orang marketing itu mesti punya banyak kemungkinan-kemungkinan lain. Hari ini kita prospek, dia belum gabung. Kenapa? Karena kemungkinan cicilan motornya dia mau bayar. Modalnya dia pakai buat cicil motor. Kita presentasi di bulan depan lagi, dia sudah paham, tertarik sekali, tapi belum gabung. Pakai lagi mindset, ada kemungkinan lain. Kemungkinan uang sekolah anak dia belum lunasi dan lain sebagainya. Dengan begitu kita nanti mindsetnya positif terus. Dan betul, banyak orang yang 3 bulan lalu saya prospek, tahun lalu, 2 tahun lalu, akhirnya mulai satu persatu mulai bergabung. Karena yang kita bangun adalah tadi silaturahmi, komunikasi yang harus kita bangun. Jadi jangan sampai di prospek dia tidak gabung terus kemudian silaturahmi kita putuskan. Jangan sampai. Jangan sampai di tahun depan orang ini sudah Tuhan persiapkan untuk menjadi top leader besar di bawah jaringan kita. Itu yang harus dipikirkan. Tapi akibat kita kurang sabar, akhirnya dia join di orang lain. Demikian Bapak Ibu semuanya. Soal teknisnya ini fondasi paling dasar. Terakhir sebelum kita buka tanya jawab silakan. Nah, itu sama seperti kita bangun rumah. Sering saya sampaikan, kalau kita bangun rumah harus melalui fondasi dulu. Fondasi kita bangun dulu, setelah itu kemudian jangan sampai kita bangun rumah, kita langsung bangun tiangnya, kemudian kita bikin rangkanya, kita pasang sengnya. Datang angin sebentar saja, rumahnya sudah roboh karena fondasinya tidak kuat. Nah, malam hari ini kita bahas fondasinya betul-betul. 4 ilmu tadi saya review. Yang pertama ice breaking, presentasi, follow up, sama membangun super system. 4 ini yang dibutuhkan untuk kita, goals kita untuk bagaimana kita sukses di bisnis ini. Dan terakhir, ditunjang powerful dengan spiritual yang harus dibangun. Jangan maafkan semua orang yang salah dengan kita dan minta maaf ke Tuhan semua kesalahan kita terhadap orang lain. Minta sama Tuhan lembutkan hati orang-orang yang pernah kita zalimi, mudah-mudahan memaafkan kita. Dari sini betul-betul yakin, ini tidak ada yang impossible is nothing. Itu nanti bakalan jalan mulus. Kalaupun belum, sabar karena timingnya selalu ada. Begitu. Pak, saya sudah bangun sistem, sudah pelajari, prospekan saya banyak, saya tidak fokus hanya di 20 orang itu, saya bangun terus database-nya, saya sudah bangun spiritual, mudah-mudahan saya ikhlas, tapi kok belum, tenang, ada timingnya. Jangan sampai kita dikasih, tiba-tiba kita minta dikasih sekarang, yang tadinya tiba-tiba dapat rezeki besar, kita mainnya di mana? Mainnya di kelabing-kelabang, karena belum siap tadi. Jadi mungkin Tuhan tahan dulu, sampai betul-betul kita siap dikasih rezeki besar. Begitu. Jadi soal timing itu kita serahkan sama Tuhan. Tugas kita presentasi, tugas kita percaya bahwa sebentar malam nanti Tuhan ketuk pintu hatinya untuk bergabung di bawah jaringan kita. Saya selalu punya mindset, punya keyakinan kuat. Hari ini saya prospek teman saya, dia belum gabung. Dalam hati saya pernah bilang ke beberapa teman, hari ini bro tidak gabung di bawah jaringan saya, tapi yakin bro akan gabung di bawah. Hari ini bro tidak gabung dengan saya, tapi bro akan gabung di bawah jaringan saya. Dan terbukti, banyak orang-orang yang saya presentasi ternyata sudah gabung di jaringan saya. Saya ketemu, akhirnya kita cek buka database, oh ternyata di jaringan saya. Jadi mindset kita harus selalu positif. Demikian teman-teman semuanya. Next nanti kita bahas metode bagaimana closing betul powerful. Metode ice breaking yang bagaimana powerful. Terus kemudian presentasi bagaimana powerful, nanti kita bicara 20 menit orang sudah paham, oh ternyata PTBase begini.
Demikian. Lalu follow up-nya bagaimana kita bikin orang nyaman dengan kita, yang terjadi adalah closing maksimal. Itu kita urut-urut semuanya nanti, karena pembahasannya kita bahas kupas tuntas semua nanti. Demikian. Yang penting malam hari ini kita sudah paham bagaimana dasar membangun bisnis ini. Kalau ini kita jalankan, kita pelajari, saya yakin mudah-mudahan atas izin Tuhan, itu cepat atau lebih cepat, teman-teman bakalan perayaan. Begitu. Itu dari saya. Silakan saya kembalikan kepada host kita dulu, ke Leader Saul. Silakan Leader Saul atau Coach Rizal, silakan. Leader Saul saja. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Nanti saya jawab. Sekian dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, buat saya pribadi juga bermanfaat. Silakan yang mau bertanya. Oke, baik. Terima kasih, Coach. Oke, baik buat teman-teman semua, seluruh mitra, bagi yang mau bertanya, silakan bertanya. Karena ini adalah momentum dan ini kesempatan buat teman-teman semua bertanya. Karena tidak selamanya ada waktu untuk buat teman-teman bertanya. Nah, ini kesempatan buat teman-teman punya keluhan di lapangan, punya masalah di lapangan, mungkin belum closing, boleh bertanya. Waktu dan kesempatan diberikan pada teman-teman mitra semuanya. Terima kasih. Oke, baik Coach. Ini ada pertanyaan dari Bang Maulana. Bagaimana menghidupkan mitra yang ada di zona nyaman? Mohon caranya, Coach. Oke, ini masuk ke sistemnya pembinaan. Ya. Sistem pembinaan yang paling maksimal yang pertama itu adalah membangun ikatan emosional. Itu sudah sering kita bahas. Jadi bagaimana hubungan kita dengan tadi spiritualnya, hubungan kita dengan mitra kita mesti dekat. Begitu. Buat Coach Alam, contoh begini, saya punya saudara, ada kakak saya, sedongkol-dongkolnya saya dengan kakak saya, mungkin kita ada clash, ada beda pemahaman, tapi sewaktu-waktu ketika kakak saya membutuhkan pertolongan saya, pasti saya kesampaikan tadi itu, kesalahan dari kakak saya. Begitu juga sebaliknya. Dan saya akan terlibat untuk membantu. Kenapa begitu? Karena kita sudah ada ikatan emosional dari lahir. Nah, pembinaan yang paling bagus adalah ikatan emosional. Sering-sering membuat kegiatan, datangi. Yang sudah nyaman datangi. Ketika datangi, jangan lupa bawa bingkisan. Bawa bingkisan ya. Mungkin martabak atau pisang goreng mungkin. Silakan bebas, bawa bingkisan. Bawa bingkisan, datangi. Follow up yang paling bagus kalau bisa datangi rumahnya. Kalau tidak di WA, kalau di online silakan di WA terus-menerus, doakan terus-menerus. Kirim doa dan lain sebagainya. Izin Coach, ini suaranya putus-putus. Oke. Cek. Masih? Masih putus-putus? Belum. Oke, saya tampung dulu, saya keluar dulu. Ya. Oke, baik buat teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya, boleh di chat, nanti akan dijawab satu persatu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, cek. Sudah? Oke, siap Coach. Sudah. Oke, lanjut. Pertanyaan pertama dulu sambil menunggu yang lainnya. Ikatan emosional tadi. Ikatan emosional, kalau bisa datangi. Yang lagi nyaman-nyamannya datangi. Bawa bingkisan. Beli apa begitu. Beli makan atau apa begitu, bawa ke rumahnya, datangi. Lalu ice breaking lagi. Jadi jangan tiba-tiba datang langsung bilang, bro, kenapa tidak aktif? Kemana wae, kalau bahasa Sundanya ya. Kemana wae, itu selesai. Dia tidak akan pernah mau aktif lagi. Jadi datang bukan pembahasan tentang PTBS. Datang itu, makanya kita mesti tahu. Dia suka apa, keluarganya ada berapa, anaknya ada di mana, lalu kemudian istrinya berapa, suaminya ada di mana, dan lain sebagainya. Itu kita mesti tahu semuanya, latar belakangnya, keluarganya. Dengan itu kita punya bahan untuk datangi nanti di follow up. Ketika follow up, itu yang dibahas. Bagaimana kabar, apa segala macam, makan-makan dulu, ngobrol, ice breaking dulu. Sudah beres, baru bahas. Apa yang dibahas? Ingatkan kembali impian dia. Bro, kita dulu sudah berjanji sama-sama join di PTBS begini-begini. Disentuh hatinya. Demikian. Ingatkan kembali impian dia. Tujuan dia gabung dulu bagaimana. Ayo kita sama-sama fight lagi.
itu biasanya aktif lagi. Itu metode yang saya pakai. Kalau belum sudah 1 kali, coba lagi kedua kali. 2 kali belum, coba yang ketiga kali. Ketiga kali sudah di follow up tidak maksimal, langsung jangan fokus ke situ, kita buang energi. Pakai prinsip Pareto. Fokus ke yang aktif. Bantu yang mau dibantu. Tapi artinya kita follow up dulu. Gitu. Tapi kalau sudah 3 kali, 5 kali bahkan tidak ini, ada pepatah dulu bilang, berapapun jenderal yang tersisa, Kapten Jack tetap terus berlayar. Jangan fokus kepada yang di zona nyaman, karena masih banyak orang yang mau dibantu. Lama-lama nanti bakalan tertarik, karena ada hukum tarik-menarik yang kita tahu. Kalau kita fokus, energi kita nanti akan tersebar. Satu energi positif itu akan menular kepada ribuan energi negatif. Demikian. Jangan menunggu pergerakan, bergerak saja terus. Akibat dari pergerakan kita nanti itu akan menarik semua pergerakan orang yang berada di zona nyaman. Demikian. Orang nyaman apapun itu, dia tetap pikir masalah kehidupan dia. Besok bagaimana lagi nih? Bagaimana supaya saya bisa maksimal lagi di kehidupan saya jauh lebih baik lagi. Demikian. Jadi maksudnya itu tadi yang harus kita bangun. Itu poin pertama. Masih banyak metode-metodenya. Cuman saran saya itu 2 hal itu yang dilakukan. Kita follow up maksimal dengan metode follow up untuk supaya dia bisa on fire lagi. Kemudian kalau sudah, fokus kepada yang masih on fire. Begitu. Nanti kalau sudah punya pencapaian, datangi lagi, bro. Ini perjuangan kita selama ini, ayo kita aktif lagi. Begitu terus menerus, nantinya juga bakalan bangun. Kalau sudah ada ikatan emosional, paling penting adalah kalau sudah punya ikatan emosional di awal, lama-lama punya pencapaian, nanti Coach Alam punya pencapaian, mereka juga bakalan berpikir bahwa betul bisnis ini spektakuler. Nanti bakalan bangun. Kita jangan mudah, itu tadi jangan mudah patah hati tadi. Ketika ada yang kita sudah berharap dia berjuang, ternyata tidak. Kita fokus dulu yang berjuang di awal. Begitu. Karena sejatinya pejuang itu akan selalu berkumpul dengan pejuang nantinya. Kalau dia punya mindset dan mental sudah pejuang, sudah dididik di awal, dia bakalan berjuang lagi nantinya. Begitu. Oke, next lagi silakan. Kalau ada. Tidak ada? Ini dari Bang Maulana juga, ini bagaimana cara mengundang mitra ke pertemuan, apalagi yang selalu beralasan dengan tiket. Oke, catat. Nah, ini penting, ini harus catat. Bisnis ini bisnis pertemuan, tapi ada opsi. Opsi, dia sudah 3 kali ikut GSS, mungkin sudah 3 kali ikut HTS. Terus dia bilang, betul memang kita bilang kita kasih motivasi, ayo ke pertemuan, karena jangan sampai pertemuan ini yang nanti mencetak kita bisa spektakuler. Nah, opsi pertama, cetak bonus dia, kasih solusi biar untuk bayar tiketnya. Nah, gitu. Cetak bonus, ayo buka database-mu, saya bantu presentasi. Mana yang masuk presentasi? Dapat bonus 400.000, HTS cuma berapa? 1 minggu kita cetak bonus. Nah, itu. Ini konsepnya, cuman saya tidak bahas hari ini karena banyak member-member juga. Nanti ada trik-trik yang kita pakai biar member ini dia betul-betul powerful, dia berbonus betul-betul. Tapi yang saya mau bahas adalah cetak bonus di awal, karena itu salah satu metode pembinaan selain ikatan emosional. Begitu. Cetak bonus. Ikatan emosional sudah bagus, kita masih cetak bonus. Bukan motivasi saja yang dikasih. Member itu dikasih bukan kita bahas sharing, leader sharing, tapi yang di-sharing motivasi. Padahal bukan itu yang dia butuhkan. Sharing yang berkualitas adalah bukan apa yang mau kita omongkan, tapi apa yang dibutuhkan sama member. Makanya Coach Rizal tadi di awal buka sharing 2 arah. Tanya pertanyaan, karena biar sharing kita berkualitas. Bukan motivasi yang kita bahas. Dia butuh tahapan cara mengundang, kita bahas Ibu AKPR ini punya pencapaian. Itu kan tidak masuk di logika. Jadi itu sharing tidak berkualitas. Nah, itu salah satu bagiannya. Jadi solusinya adalah cetak bonus dia. Kalaupun kita sudah maksimal HTS, sudah misal 3 hari lagi mau HTS, belum ada bonus, cari solusi lain. Solusi lain bagaimana? Produkmu sisa bagaimana? Masih ada sisa? Oke, kita bagaimana caranya biar ada terjual, kita ikut HTS. Cari solusi untuk tiketnya. Bukan hanya dimotivasi. Begitu. Itu harus kita lakukan. Kasih tahu caranya. Cetak bonus. Begitu. Mudah-mudahan paham Kosmolog. Tapi masih banyak lainnya. Cuman itu bagian dari pembinaan. Nanti kita penyaringan bagaimana fokus membangun support sistemnya. Hari ini kita garis besar dulu fondasi biar paham. Begitu. Silahkan, mudah-mudahan terjawab buat Coach Alam Maulana.
Sehat selalu, salam buat kawan-kawan semua yang di situ. Oke, next lagi, silakan kalau masih ada. Kita buka 2 lagi, baru kita tutup. Oke, buat teman-teman semua yang masih punya pertanyaan, silakan. Ini dikasih kesempatan 2 lagi. Jangan malu-malu bertanya. Banyak bertanya, banyak bonus nanti. Amin. Nah, malu-malu nanti bonus, malu-malu masuk juga nanti. Tidak Oke, apa-apa di awal. masih ada. Kalau tidak ada, nanti saya menggambarkan dulu. Mungkin ada yang masih malu-malu. Tidak apa-apa malu-malu. Nanti lama-lama malu-maluin. Saya juga dulu malu-malu, tapi sekarang malu-maluin. Ngobrol di mana-mana, di sana sini ngobrol. Oke, tambahannya begini teman-teman semuanya. Yang poin pertama, tunggu informasi dari seluruh leader-leader kawan-kawan. Secepatnya kita buat jadwal, kita bahas betul-betul bagaimana cetak omset, bagaimana sistem, nanti kita bahas supaya di bulan puasa ini siapapun itu mau suku, agama, ras apapun, di bulan puasa itu biasanya ada banyak berkah, dilipat gandakan 10 kali lipat, rezeki 10 kali lipat. Nanti kita belajar bagaimana uang THR biar tidak habis bikin kue semua, tidak habis beli baju baru. Bagaimana supaya THR-nya itu masuk jadi bonus solusi buat mereka. Karena orang habis lebaran pusing lagi bagaimana caranya biar dapat THR tahun depan. Nah, nanti ada metodenya. Kita bikin ada apa? Next kita bikin HS ketupat, home sharing ketupat. Bagaimana memaksimalkan supaya ketupat-ketupat ini bisa join semuanya. Nanti ada metode-metodenya kita bahas nanti. Karena betul-betul di bulan puasa itu powerful, rezeki dimudahkan dan lain sebagainya. Salah satu yang mempermudah kita prospek di bulan puasa, ya bulan puasa apa? Bulan puasa begini. Orang bilang ini bisnis tipu-tipu, bro. Kita bilang saja, bro. Kalau saya tipu-tipu nih nanti saya punya puasa batal. Jadi itu paling keren, orang cepat mudah percaya di bulan puasa. Nah, itu momentum sebelum datang dan sebelum habis kita pelajari. Bagaimana urut-urutannya. Yang muslim, yang sholat tarawih, yang Nasrani pun juga silakan nanti tunggu depan masjid, teman-teman. Yang muslim yang pulang-pulang begini, oh ini dia pulang sembahyang, langsung datangi. Karena itu iman lagi bagus-bagusnya. Apapun yang kita dengar itu lagi powerful semuanya. Demikian. Kalau siang hari kita mau cerita, dia mau maki-maki juga tidak bisa. Kenapa? Nanti puasa batal. Akhirnya dia dengarkan kita punya presentasi. Momentum bulan puasa ini paling penting, kawan-kawan semuanya. Jadi jangan sampai momentum ini lewat. Begitu. Itu yang saya rasakan. Karena biasanya kalau kita memanfaatkan momentum di bulan puasa ini, siapapun silahkan, itu omset itu minimal 10 kali lipat. Bahkan 100 kali lipat omsetnya. Betul-betul powerful bulan puasa. Tuhan kasih banyak berkah. Nah, itu makanya kenapa malam hari ini saya greget kita bahas fondasinya. Biar ada gambaran. Next nanti kita maksimalkan. Secepatnya nanti tunggu informasi dari head leadernya. Jangan buat head leader, jangan terlalu serius kirim-kirim ke pertemuan membernya. Nanti bahaya, nanti semuanya berbonus. Nanti sombong ketemu saya, nanti saya dapat tabrak nih, saya ditabrak lagi aja. Jadi itu tunggu informasi, mudah-mudahan momentum ini luar biasa. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat karena ada pepatah mengatakan bahwa segala sesuatu yang pernah dilakukan oleh manusia, pencapaian yang pernah didapatkan oleh manusia, itu bisa didapatkan oleh manusia lainnya. Kalau coach kita yang ganteng ini, Coach Rizal, bisa penghasilan spektakuler, maka kita pun juga bisa seperti beliau. Demikian. Itu yang harus kita yakini. Oke, siap. Mungkin itu saja. Karena semuanya malu-malu, mudah-mudahan sudah dicatat. Nanti tunggu informasi. Kita next ini cepat, kita lagi coba bikin jadwalnya. Lalu kemudian ada presentasi nanti juga di online selain dari SSBT, nanti ada presentasi juga kita buat metodenya. Tambahan terakhir untuk metode di online itu saya sudah dapat konsep dari lama yang nanti mudah-mudahan puasa ini kita realisasikan. Kita presentasi hanya 30-45 menit tapi itu powerful. Nanti ada urut-urutannya. Cara menggiring prospekan ke Camit ke Zoom itu seperti apa. Sebelum di Zoom apa yang harus dilakukan sama leadernya. Nanti ada jalur pribadi melalui 3 orang. Nanti seumpama begini, saya punya Camit, lalu leader saya leader Saul. Nah, nanti sudah saya buka omongan, habis itu sebelum ke Zoom, hari itu juga saya harus komunikasi sama Coach Saul. Coach Saul berikan pandangan sedikit bisnis ini seperti apa, di blocking, kasih tahu konsepnya, bisnis PTBS dengan MLM lainnya seperti apa. Mereka sudah terbuka paradigmanya, dikasih kisi-kisinya, lalu digiring ke Zoom. Di Zoom itu bukan Camit mentah, Camit yang sudah ada
sudah ada gambaran ketika masuk di Zoom, marketing pelinnya sebentar, kita babat kita blocking negatifnya yang terjadi, beres keluar dari Zoom itu bikin lagi Japrian. Jadi lagi panas, bikin lagi bertiga dengan Cami dan juga membernya. Nah di situ bangun kepastian bagaimana Pak, kapan rencana bergabung, kapan ditransfer dan lain sebagainya. Nah, nanti itu urut-urutan kita konsolidasikan bagaimana membangun Zoom yang maksimal, Zoom prospek yang maksimal. Demikian. Kalau selama ini kan kita mainnya mentah semua. Ayo Pak silakan ikut masuk ke dalam, dengar 1 jam begini dia udah paham, keluar begini, bisa prospek saya ulang lagi. Nah itu tidak masuk ke dalam prinsip Pareto. Demikian, kita buang energi lagi. Nah nanti kita bikin, mudah-mudahan kita bikin bagaimana konsep di online, di offline juga seperti apa. Demikian. Paling terakhir, bisnis mesti kita sabar. Tahun ini belum Pajero, mudah-mudahan tahun depan 3 kali Pajero. Jadi sabar. Tahun depan belum Pajero, tahun depan siapa tahu 7 kali Luxury. Demikian. Begitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum ini nanti silakan Coach Saul. Terima kasih banyak sekali lagi buat Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sehat semua. Tuhan berikan kemudahan yang sakit keluarganya atau kita yang lagi sakit. Tuhan berikan kesembuhan. Terus kemudian mudah-mudahan nanti Allah berikan banyak kemudahan, dilapangkan segala kesulitan keluarga dan juga orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi, jadikan keberadaan diri kebahagiaan buat orang lain. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Sekali lagi saya minta maaf. Mudah-mudahan ada kebaikan buat kita semua. Saya kembalikan leader Saul untuk kemudian pimpin doa penutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi berkah Nuribah. Waalaikumsalam.